Guncangan di seluruh tempat berlangsung sekitar setengah jam, dan semua orang perlahan-lahan kembali sadar. Pada saat ini, mata semua orang menatap orang tak berdaya di lukisan itu. Setiap orang, Tian Moxing berdehem dan berkata, orang dalam lukisan ini adalah Sarjana Xiao Ruo. Bahagia sebagai seorang sarjana, seluruh tempat dikejutkan lagi. Segera, dari mata banyak orang, terlihat jelas bahwa ada pencerahan yang tiba-tiba. Dari sudut pandang ini, reputasi sarjana bahagia di dunia sangat dapat diandalkan. Tian Moxing mengabaikan keterkejutan semua orang. Dia melanjutkan cendekiawan Xiao Ruo adalah orang dengan tingkat kultivasi tertinggi dalam 20.000 tahun terakhir. Menurut legenda, dia telah mencapai tingkat beberapa kaisar besar dalam perang kuno. Lebih dari 1000 tahun yang lalu, dia sekuat 1000 ulama. Dia tidak sebanding dengan hukum alam surga. Memang benar, Chen Ye diam-diam terkejut di dalam hatinya, sarjana Xiao Ruo ini memang telah mencapai level tertinggi. Sayangnya orang seperti ini sudah setara dengan langit di mata semua praktisi seni bela diri, namun mereka tetap bukan langit. Bagaimanapun, kita tidak bisa lepas dari hukum alam seperti kelahiran, usia tua, penyakit, dan kematian. Ketika sarjana Xiao Ruo meninggal, dia tidak sanggup kehilangan apa yang telah dia pelajari sepanjang hidupnya. Oleh karena itu, dia mengundang pelukis paling terkenal saat itu, Pak Tua Qianba. Sebelum Tian Moxing selesai berbicara, terjadi keributan lain yang mengejutkan di tempat pelelangan. Orang tua Qianye bukan hanya pelukis paling terkenal saat itu, tetapi juga salah satu dari sedikit master di dunia ini sarjana, tapi masih di puncak. Dua guru besar bersama-sama menyusun sebuah gambar. Tian Moxing melanjutkan orang tua Qianye menggambar potret seperti itu untuknya. Dia menyembunyikan apa yang telah dipelajari oleh sarjana Xiao Ruo sepanjang hidupnya di tempat tersembunyi. Dia berharap orang yang ditakdirkan dapat menguraikan rahasia dalam kata-kata tersebut, sehingga sarjana Xiao Ruo dapat melakukannya, warisan dapat dilanjutkan dan diteruskan. Pada saat yang sama, karena cendekiawan Xiao Ruo terlalu kuat, Pak Tua Qianye, meskipun pena di tangannya dapat menguraikan matahari, bulan, dan bintang, tidak dapat sepenuhnya menguraikan pesona cendekiawan Xiao Ruo. Oleh karena itu, Pak Tua Qianye mengorbankan jiwanya untuk pembakaran spontan, melukiskan gambaran ini. Tempat pelelangan besar penuh dengan getaran. Pak Tua Qianye juga merupakan master tingkat Tianxuan saat itu, dan dia tidak lebih lemah dari master dari 4 negara adidaya saat ini. Guru seperti itu benar-benar menyulut jiwanya untuk menggambar gambar ini. Tentu saja, dalam gambar tersebut, tidak hanya warisan seumur hidup dari sarjana Xiao Ruo, tetapi juga pengalaman kultivasi dari lelaki tua Qianye. Lukisan ini sangat berharga. Untuk sementara waktu, semua orang, termasuk Liu Hansuang, memiliki pandangan yang serius. Gulungan yang begitu berharga bernilai jumlah yang tidak diketahui. Mereka semua meremehkan pelelangan kali ini, oleh karena itu, saya khawatir yang mereka keluarkan adalah sulit untuk menyamakan nilainya gulungan ini. Selain itu, semakin banyak orang yang memikirkan apakah mereka dapat berhasil mengambil kembali gulungan itu meskipun mereka berhasil melelangnya. Tentu saja, gagasan ini juga ada di benak lebih banyak orang. Orang-orang di meja VIP ini tidak memiliki terlalu banyak kekhawatiran. Tentu saja kita tidak boleh bertanya. Kita hanya ingin tahu apakah gulungan ini masih memiliki kualitas aslinya. Implikasinya adalah saya bertanya tentang gulungan gambar cendekiawan Xiao Ruo. Pasti sudah ada di klan Tian selama beberapa tahun. Sekarang sudah dilelang. Mungkinkah Anda sudah memahami rahasia di dalamnya relatif dikatakan tidak terlalu berharga, sehingga dilelang? Mendengar ini, Tian Moxing tersenyum pahit dan berkata sejujurnya, gulungan ini sudah lama berada di klan Tian kita. Namun, belum ada yang bisa memahaminya. Oleh karena itu, tidak ada gunanya menyimpannya. Jadi saya memutuskan untuk melelangnya. Dengan cara ini, setidaknya aku bisa mendapatkan kembali beberapa barang berharga. Ini mungkin benar, tetapi sangat mengejutkan mendengarnya. Salah satu dari 4 negara adidaya, klan Tian, memiliki banyak tuan, tetapi tidak satupun dari mereka yang dapat memahami rahasia di dalamnya. Meskipun menurutku begitu, tidak ada seorang pun yang mau melepaskan gambaran ini. Hanya karena klan Tian Anda tidak dapat memahaminya bukan berarti orang lain tidak dapat memahaminya gambar seperti itu. Mengenai Tian Moxing dan reputasi klan Tianzi, banyak orang yang hadir masih sangat lega. Bagaimanapun, meskipun klan Tianzi kuat, mereka telah menyinggung banyak kekuatan yang hadir di meja VIP. Timbanglah dan lihat apakah hal itu dapat menimbulkan kemarahan publik. Setiap orang yang tertarik bisa memulainya sekarang. Begitu Tian Moxing selesai berbicara, sebuah suara yang dalam segera keluar dari meja VIP seni bela diri terbaik,
Zuo Lang Si Huantian. Ditambah senjata ajaib, ada juga 3 pil Xuan Huang. Lelang ini memang telah menarik banyak kekuatan yang kuat. Seni bela diri dan senjata sihir terbaik adalah hal yang langka. Pil Xuan Huang adalah yang terbaik di antara pil. Penguasa puncak Xuan Bumi setelah meminumnya, ada kemungkinan besar Anda bisa berhasil masuk ranah Kaisar Xuan. Nilai gabungan dari ketiga benda ini memang tidak dapat diukur, terutama yang disebut-sebut sebagai seni bela diri terbaik yang telah membuat banyak orang terkenal. Ketika suara orang ini terdengar, orang-orang di belakang meja VIP juga mengerti. Meskipun mereka juga memiliki sejumlah kekayaan, jelas bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan orang-orang di meja VIP tersebut. Monster tua centong, taruh barang-barang ini di Gua Linghaimu. Itu dianggap harta karun. Membawanya ke sini untuk ditukar dengan gulungan gambar agak terlalu remeh. Seseorang tertawa aneh, dan kemudian berteriak orang tua Tian Moxing, apa yang telah saya hasilkan adalah seni bela diri terbaik, 1 seni bela diri, dan 1 pil transformasi kaisar. Orang-orang di tempat pelelangan tiba-tiba menarik napas. Seni bela diri dan seni bela diri terbaik tidak lebih. Yang disebut pil transformasi kaisar memiliki efek yang sama dengan Kaisar Xuan Tanah. Ini efektif untuk Master Xuan Huang dan hanya digunakan oleh Master Huang Xuan. Dengan kata lain, setelah meminumnya, Anda dapat meningkatkan peluang sukses Anda dengan mencapai ranah Zhong Xuan. Bahkan Chen Ye sedikit terharu. Sayangnya, pil transformasi kaisar ini bukan barang lelang. Setelah orang ini selesai berbicara, suara-suara lain keluar dari meja VIP lagi. Tidak peduli suara apa itu, hal-hal yang dilaporkan semuanya adalah harta karun. Di sini, semuanya hanya untuk 1 gambar itu. Yang mengejutkan orang-orang yang hadir adalah Liu Hansuang dan yang lainnya sepertinya menyerah. Chen Ye merasa seperti cermin di hatinya. Orang ini hanya menunggu semua orang menyelesaikan penawaran dia menguasai semua orang. Ini cukup licik. Chen Ye tersenyum dingin. Perlahan, ketika semua orang di meja VIP membaca harganya, Liu Hansuang perlahan berdiri, menunjukkan senyum percaya diri, dan berkata saya, klan Liu, seni bela diri klan Zen, diberkati oleh surga. Gong, ditambah 3 pil penopang hidup Ling Qiao. Wow, 3 pil penyelamat hidup Ling Qiao setara dengan memiliki 3 nyawa. Nilai ini sangat berharga. Meskipun lebih rendah dari apa yang diberikan orang lain, seni bela diri klan Zen sangat bagus memiliki sedikit kepercayaan diri. Setelah hening beberapa saat, seseorang mencibir dan berkata Liu Hansuang, kekuatan ciptaan surga yang agung, Anda, klan Liu, bersedia mengeluarkannya. Jangan hanya membicarakannya hanya demi gulungan gambar ini. Mendengar ini, Liu Hansuang mencibir dan berkata karena saya sudah mengatakan ini, saya bisa mengeluarkannya. Saya pikir tidak peduli siapa itu, mereka tidak akan berbicara santai di depan klan Tianzi. Mendengus. Pria itu tampak bosan dan langsung terdiam. Ya dewa, barang yang kubawa sudah merupakan harga tertinggi yang harus dibayar di pasar. Gulungan ini seharusnya menjadi milikku. Liu Hansuang berkata sambil tersenyum bangga. Murid inti seni bela diri klan Zen dan klan Liu semuanya telah mempraktikkannya. Mereka sudah memiliki cadangan. Sangat menyedihkan untuk mengeluarkan mereka, tetapi jika Anda dapat memahami rahasia dalam gulungan itu, ini bukan apa-apa. Tentu saja, bahkan jika Anda tidak memahami apapun, gulungan itu sendiri sangat berharga. Paling buruk, Anda bisa menjualnya seperti klan Tian di masa depan. Ya dewa, kita bisa menukarnya. Memang sulit bagi orang-orang yang hadir untuk mengemukakan lebih banyak hal baik. Namun, Tian Moxing tanpa sadar melirik Chen Ye. Yang lain juga melakukan tindakan ini. Faktanya, pemuda ini memiliki 2 orang sebelum dan sesudahnya Hansuang dibuat untuk memakan kura-kura. Meskipun mereka juga tahu bahwa betapapun hebatnya pemuda ini, jika dia ingin membandingkan kekayaan bersihnya dengan klan Liu, dia masih tertinggal jauh. Liu Hansuang juga melihat tatapan semua orang, dia mencibir anak ini memenuhi syarat untuk memiliki gulungan ini. Artinya sangat jelas, karena dia benar-benar menemukan sesuatu yang lebih baik dari Liu Hansuang, dia tidak bisa membiarkan Tian Cheng hidup-hidup dengan gulungan ini. Chen Ye menggelengkan kepalanya, menghela nafas, lalu berkata perlahan dan logis 15 ambergris, sebotol pil penenang, pil pemecah ajaib, rumput tulang 9 transformasi, dan ginseng darah hitam. Chen Ye terengah-engah dan berbicara tanpa kesalahan. 15 hal keluar dari mulutnya dengan mudah. Sejujurnya, gabungan semua hal ini tidak sebaik seni bela diri klan Liu. Namun, tidak mudah untuk menyatukan begitu banyak hal dan dimiliki oleh satu orang. Selain itu, Chen Ye dapat melaporkan hal-hal ini tanpa mengedipkan matanya dan suaranya tidak berubah sama sekali.
Hal ini membuat orang berpikir bahwa dia dapat memberikan lebih banyak hal. Sekalipun Anda tidak bisa mengalahkan Liu Hansuang dalam hal kualitas, Anda tetap bisa membandingkannya dengan kuantitas. Ada begitu banyak materi surgawi dan harta duniawi. Saya tidak tahu berapa banyak ramuan yang dapat dimurnikan. Ini dapat sangat meningkatkan kekuatan klan Tian secara keseluruhan. Kungfu penciptaan surga agung memang ajaib, namun semua orang yang hadir memahami bahwa seni bela diri yang begitu mendalam tidak dapat dipraktikkan oleh orang biasa. Namun bagi mereka yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya, seni bela diri klan Tian tidak lebih baik dari seni bela diri perbedaan dari klan Liu. Jika dihitung dengan cara ini, nampaknya skalanya agak seimbang. Liu Hansuang jelas mengetahui kebenaran ini dan segera menatap Chen Ye dan berkata dengan dingin, kamu bisa melaporkan apa saja dengan kata-kata kosongmu. Kamu benar-benar memilikinya. Sebelum kata terakhir diucapkan, mata Liu Hansuang dan mata banyak orang yang hadir semuanya cerah dan buta. Ada 15 benda yang tergantung di depan Chen Ye, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, benar-benar dengan kualitas terbaik. Pada saat itu, tatapan berapi-api yang tak terhitung jumlahnya diarahkan pada mereka. Jika ini tidak cukup, aku harus menunggu. Tidak lama kemudian, buah berwarna merah cerah dikeluarkan. Ini adalah buah merah darah terbaik. Ginseng seputih salju lainnya segera muncul. Seiring dengan aroma obat yang kuat, cibiran samar terdengar, tetapi Liu Hansuang berkata sambil tersenyum tetapi tidak tersenyum, sungguh menyedihkan bahwa Anda tidak memahami prinsip menjaga rahasia kekayaan Anda. Saya percaya bahwa saya dan Zixuan hanya sekuat satu sama lain. Chen Ye meliriknya dan berkata dengan tenang, oke, saya sudah mengeluarkan barang-barang saya juga, Tuan Liu, tidak bisakah Anda membicarakannya dengan santai? Sebagai tuanku, apakah aku akan bersikap biasa saja? Kalau begitu keluarkan saja agar kami tidak mencurigaimu, kan? Liu Hansuang mendengus, Anda tidak memenuhi syarat untuk melihat keterampilan unik klan Liu saya. Klan Liu sangat luar biasa, kata Chen Ye dengan suara panjang. Meskipun saya tidak memenuhi syarat, saya satu-satunya yang dapat bersaing dengan Anda saat ini. Jika Anda tidak dapat melakukannya, saya maaf, maka gulungan itu akan menjadi milikku. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak bisa mengeluarkannya? Kalau begitu keluarkan dan lakukan apa yang ingin kamu lakukan secara diam-diam. Liu Hansuang berkata dengan marah, saya hanya perlu menyerahkan barang yang begitu berharga kepada dewa. Mengapa saya harus membiarkan Anda melihatnya? Jika Anda tidak mengizinkan saya melihatnya, bagaimana saya tahu jika Anda ingin memberikan tekanan pada senior Tian secara diam-diam atau jika Anda ingin melakukan beberapa tindakan kecil berdasarkan hubungan Anda? Membuat gerakan kecil. Liu Hansuang mencibir, sepertinya Anda melakukan beberapa trik yang tidak kami ketahui saat Anda mendapatkan air liur yang menutrisi jiwa teratai hati. Chen Ye mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ya, saya baru saja melakukan sedikit trik. Tetapi tidak ada yang bisa saya lakukan untuk membuat pemilik gulungan itu menyetujuinya. Anda sangat bodoh. Jika Anda memiliki kemampuan, Anda dapat membuat pemilik gulungan ini menyetujui apa yang Anda lakukan. Maka saya tidak perlu berkata apa-apa. Bersikaplah sopan. Zixuan memutar matanya. Pria ini sepertinya semakin buruk. Tapi bukankah dia tipe pria jahat yang menyukainya? Tapi semua orang terdiam karena kata-kata Chen Ye. Pemilik gulungan itu meninggal 1000 tahun yang lalu. Sekarang pemilik gulungan itu adalah klan Tian. Tetapi Tian Mosing jelas tidak akan membiarkan Liu Hansuang melakukan ini. Persaingan antara 4 negara adidaya selalu sengit. Anda, siapa aku? Chen Ye terkekeh dan berkata, Tuan Liu, mungkinkah kekuatan penciptaan besar yang Anda sebutkan dicetak, bukan yang asli? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang memandang Liu Hansuang dengan bercanda. Sebagai keturunan langsung dari klan Liu, Liu Hansuang memiliki harga diri tersendiri. Namun modal inilah yang membuat dirinya atau generasi muda dari 4 negara adidaya menjadi sangat sombong sehingga membuat orang sangat tidak menyukainya. Sekarang ada seseorang yang bisa memperlakukan Liu Hansuang dengan tidak bermoral. Semua orang menonton dari pinggir lapangan. Tentu saja, mereka senang melihat Liu Hansuang mengalami kesulitan. Sejujurnya, tidak banyak perbedaan antara yang dicetak dan yang asli. Satu-satunya hal adalah Akademi Seni Bela Diri asli memiliki tanda orang yang menciptakan seni bela diri ini, seperti Henry Moon Arrow dan Eid Desolate Liu He. Tebasan yang pernah didapat Chen Ye. Ini akan membuatnya lebih efektif saat berlatih. Lebih mudah, tapi setelah melalui ujian, latihannya akan lebih mendalam. Segala sesuatu yang lain sama saja yang disebut mudah dan mendalam. Selama Anda berusaha, Anda bisa melakukannya. Tapi dengan cara ini, Anda kehilangan 1 atau 2 poin ketulusan. Orang pembawa sial,
Klan Liu, adalah orang-orang yang bisa kamu tunjukkan sesuka hati. Liu Hansuang sangat marah, dan sepertinya Chen Ye benar. Hei, jika kamu tidak tulus, kamu masih bisa menjadi kuat. Dunia ini memang sebesar kepalan tangan, jadi masuk akal, desah Chen Ye. Liu Hansuang sepertinya memahami sesuatu saat ini dan tersenyum ringan. Kamu benar, dunia menghormati seni bela diri. Jika kamu tidak sebaik saya, kamu harus lebih jujur, jika tidak. Oke, aku mengerti. Chen Ye mengangguk dengan serius dan kemudian menoleh ke Tian Mo Xing di platform batu dan berkata, Senior Tian. Jika barang-barang saya ini tidak sebaik Tuan Liu, maka saya dapat menambahkan lebih banyak harta seperti ini. Hanya kamu yang memilikiku, bukan? Liu Hansuang juga tahu bahwa seni bela diri yang dia cetak dengan imbalan ketulusan memang tidak cukup, dan sejujurnya, Chen Ye mengeluarkan terlalu banyak barang. Jika ini masalahnya, dia tidak yakin bisa mendapatkan gulungan itu kembali. Jadi dia segera berdiri dan berkata, ya dewa, saya akan menambahkan 2 senjata ajaib dan 3 batu giok kecubung seberat 50 kg yang unik untuk klan Liu. Seperti yang diharapkan, klan Liu sangat kaya. Chen Ye juga pernah mendengar bahwa batu giok kecubung adalah bahan khusus yang dapat digunakan untuk menempa senjata dewa dan bahkan harta karun Hunyuan. Sangat jarang di dunia, Liu Hansuang dapat memberikan 50 kg. Tentu saja, bahan yang dibutuhkan untuk menempa harta karun Hunyuan terlalu banyak dan terlalu berharga, dan tidak dapat dipalsukan oleh orang biasa. Jika tidak, harta karun Hunyuan tidak akan digambarkan sebagai benda langit dan bumi yang dihasilkan sendiri. Bagaimana, nak, apa lagi yang bisa kamu pikirkan? Liu Han memegang tiket kemenangan ganda lagi dan menatap Chen Ye dengan cibiran di wajahnya. Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata, saya benar-benar tidak bisa mengeluarkan apapun lagi. Bahkan jika saya memilikinya, itu tidak sebagus batu kecubung Anda, jadi saya menyerah. Apakah kamu memenuhi syarat untuk bersaing denganku jika kamu menyerah? Di mataku, kamu hanyalah seekor semut. Liu Hansuang tersenyum dingin, dengan sedikit kegembiraan di matanya, dan akhirnya menekan orang ini. Ya, saya seekor semut, tetapi saya, sang semut, meminta Tuan Liu untuk menambahkan 2 senjata ajaib tambahan dan 50 kg batu giok kecubung, dan itu lumayan. Chen Ye tertawa. Anda, Liu Hansuang hampir memuntahkan seteguk darah. Semua orang yang hadir tertawa. Anak ini hanya di sini untuk menimbulkan masalah. Dia bahkan tidak berpikir untuk mendapatkan gulungan itu. Semua orang di meja VIP merasa senang. Untungnya, mereka tidak menyinggung pemuda ini sebelumnya dengan klan Liu. Orang-orang tidak mengambil hati, dan mereka bahkan tidak peduli dengan orang lain. Pada saat itu, jika dia punya andil dalam semua yang dia tunggu untuk dilelang, harganya akan terlalu keterlaluan. Ya dewa, bisakah kamu menukar gulungan ini? Liu Hansuang berkata dengan suara muram. Siapapun yang ditipu tanpa alasan tidak akan merasa baik. Jika penampilan bisa membasmi, saya yakin Chen Ye telah mati berkali-kali. Tentu saja bisa. Tian Mo Xing juga tertawa terbahak-bahak. Chen Ye ini cukup menarik. Setelah bertukar barang, Mo Xing berkata lusa lelang ini telah berhasil diselesaikan. Terima kasih telah datang. Sekarang kami telah menyiapkan jamuan makan, silakan ikut dengan kami. Semua orang saat ini, terutama Liu Hansuang, yang masih ingin menghadiri jamuan makan apapun, menatap tajam ke arah Chen Ye dan pergi lebih dulu. Chen Ye juga membawa Zixuan ke platform batu dan berkata, Senior Tian. Tolong siapkan tempat yang tenang untuk kami. Ada sesuatu yang ingin saya minta nasihat dari Anda. Prioritas utama secara alami adalah menyerap esensi air liur pemelihara jiwa teratai hati dan mengembangkan pakaian hantu warna-warni dan tangan sutra ulat sutra emas. Adapun evolusi dan perubahan jiwa setelah menyerap air liur pemelihara jiwa teratai hati, ini akan memakan waktu beberapa saat secara bersamaan. Setelah menyelesaikan hal-hal ini, Chen Ye masih perlu mengetahui informasi tentang lembah Tianzang. Ini sudah menjadi lantai pertama di utara wilayah tengah. Karena ada subruder di sini, Bai Yuqi juga tahu apa yang dia maksud. Dia pasti akan membiarkan subruder di sini mendengarkan setiap gerakan di Burial Sky Valley. Zhao Li dan Xuan Yu Chen Ye tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, lembah Zhangtian tidak tahu bahwa 2 tuan yang kuat akan datang mengganggu mereka, dan tentu saja mereka tidak akan menyapa klan Liu sebelumnya. Kekhawatiran sebenarnya adalah pasangan gila itu. Meski kedua pasangan tersebut sangat bisa diandalkan, namun apa yang bisa dilakukan Chen Ye bisa dilakukan oleh Kuang Mo dan Liu Yan, namun Liu Yan terpaksa menggunakan tubuh orang suci surgawi. Inilah yang sebenarnya diinginkan Chen Ye untuk menemukan pasangan tersebut. Setelah memasuki halaman belakang, begitu Chen Ye duduk,
dia berkata langsung ke pokok permasalahan senior Tian. Tolong bantu saya memeriksa berita tentang pasangan gila dan tindakan terbaru lembah Tian-Tian. Kamu tidak perlu khawatir. Pak Tua Bai sudah mengirim pesan dan menunggumu datang. Tian Moxing tertawa dan berkata, Guru, dalam beberapa tahun terakhir, Burial Sky Valley selalu berupaya keras memburu pasangan gila ini. Yang terbaru adalah ketika Lin Yuan, penguasa lembah ketiga dari Burial Sky Valley, memimpin orang-orang untuk mengepung dan menekan pasangan mereka. Selain itu, Burial Sky Valley juga memanfaatkan klan Liu. Sebuah formasi besar dipinjam dari Tiongkok untuk menjebak dia dan istrinya, tetapi muncul kabar bahwa pasangan gila itu masih melarikan diri. Setelah setiap pengejaran selama beberapa tahun terakhir, orang-orang di lembah pemakaman telah menemukan bahwa budidaya pasangan gila itu telah meningkat secara signifikan. Namun yang terbaru, Lin Yuan dengan jelas tahu bahwa bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat dibasmi jika mereka melanjutkan untuk mengejar mereka. Pasangan itu menghancurkannya. Kenapa? Melihat alis Tian Moxing tiba-tiba mengerutkan kening, Chen Ye langsung merasa nyaman dan langsung bertanya. Niat membasmi yang mengerikan dan ganas juga muncul. Jika sesuatu terjadi pada pasangan gila itu, mereka akan menguburkannya. Bahkan membasmi 3 orang tidak akan cukup untuk melampiaskan amarah mereka. Tuan, jangan khawatir, semuanya tidak lepas kendali. Tian Moxing buru-buru menjelaskan ketika Lin Yuan tahu bahwa jika mereka mengikuti metode asli mereka, mereka tidak hanya tidak akan bisa membasmi pasangan gila itu, tetapi identitas pemburu dan mangsanya akan segera tertukar. Jadi, di sisi lain, Lin Yuan terus mengejar pasangan gila itu, tetapi bukan untuk membasmi mereka, tetapi untuk mengganggu mereka sehingga pasangan itu tidak punya waktu untuk berlatih. Selain itu, mereka mengirim pesan kembali ke Burial Sky Valley untuk memberitahu Yi Zong, setan tua, dan Burial Sky Valley telah dikirim sepenuhnya. Lin Yuan ini benar-benar mampu. Chen Ye tersenyum dingin, tapi alisnya akhirnya terasa sedikit lebih rileks. Jika pasangan Ibel gila begitu mudah untuk dihadapi, mustahil bagi Kaisar King untuk memilih Ibel gila sebagai penggantinya saat itu. Namun meski begitu, ada hal-hal tertentu yang harus diwaspadai. Jika masalah tersebut bisa diselesaikan lebih awal, tidak perlu menunggu. Senior Tian, apakah kamu tahu di mana pasangan gila itu sekarang? Setelah merenung sejenak, Chen Ye bertanya. Tian Moxing menggelengkan kepalanya dan berkata kemampuan bersembunyi pasangan ini tidak ada bandingannya di dunia. Kecuali mereka muncul sendiri, tidak ada cara untuk menemukan lokasi mereka. Seseorang pasti akan tahu. Mata Chen Ye tiba-tiba menjadi dingin. Tuan muda, apa maksudmu pergi ke lembah pemakaman? Tian Moxing segera terlihat serius dan berkata dengan kekuatan kalian berdua, lembah pemakaman langit yang besar memang memungkinkan kalian masuk dan keluar dengan bebas, tapi sekarang, mungkin ada banyak masalah. Chen Ye berkata dengan tenang. Senior Tian mengacu pada klan Liu. Tian Moxing mengangguk dan berkata Ibel tua Yi Zong memiliki hubungan yang sangat baik dengan Master klan Liu. Jika itu normal, dia mungkin tidak terlalu mengurus Burial Sky Valley. Lagi pula, waktunya tidak banyak, tapi sekarang, Liu Hansuang telah tiba di Tiancheng, dan Ibel tua Yi Zong pasti akan menyambut mereka di lembah penguburan langit untuk istirahat sejenak. Tuan muda telah memiliki hubungan yang baik dengan Liu Hansuang, jadi pergilah ke lembah penguburan langit sekarang akan sesuai dengan keinginan mereka. Bahkan jika aku tidak pergi, Liu Hansuang mungkin tidak akan membiarkan kita meninggalkan Tiancheng hidup-hidup. Chen Ye berkata dengan tenang. Senior Tian, tolong bantu saya mengawasi keberadaan Liu Hansuang dan yang lainnya. Dia tidak ingin melepaskan saya, dan saya tidak pernah berencana untuk membiarkan dia kembali ke klan Liu dengan baik. Tuan muda, Anda, Tian Moxing benar-benar terkejut. Meskipun orang-orang muda ini memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa, dan meskipun mereka adalah teman baik keturunan Kaisar King, sejujurnya, ini saja tidak cukup bagi mereka untuk menyinggung klan Liu sekarang. Lebih jauh lagi, bahkan jika masing-masing anak muda ini telah benar-benar dewasa, bukanlah langkah bijak untuk menjadi musuh klan Liu. Sebagai anggota dari 4 negara adidaya, Tian Moxing tahu betul betapa kuatnya klan Liu. Senior Tian, sudahkah kamu mengatur tempat yang tenang untuk kami? Saya perlu mundur sebentar. Chen Ye tertawa, berdiri dan berkata lagi. Senior Tian, saya tahu apa yang Anda khawatirkan, tetapi tidak mungkin, masalah ini tidak dapat dihindari. Setidaknya, meskipun saya dapat mentolerirnya dan menghindarinya Liu Hansuang, apakah menurutmu dengan ini? Temperamennya akan sepenuhnya melupakanku. Jika kita memiliki kesempatan untuk bertemu di masa depan, dia tidak akan terus menimbulkan masalah bagiku. Hari ini, dia bisa mendambakan kecantikan Zixuan,
jadi dia bisa memiliki niat membasmi yang kuat terhadapku bahkan tanpa mengenal satu sama lain. Di masa depan, dia juga akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Tidak semua orang akan menghadapi niat Liu Hansuang. Setiap saat, kita punya kekuatan untuk melindungi diri kita sendiri. Chen Ye berkata dengan acuh tak acuh, saya tidak mengaku sebagai orang baik yang menghilangkan kerugian bagi masyarakat. Saya baru saja bertemu dengannya dan itu terjadi pada saya. Jadi, maaf, Liu Hansuang mungkin tidak mati, tetapi dia tidak akan pernah mati, ingin pergi ke sana dalam kehidupan ini. Menyakiti orang lain. Tian Mosing tertegun sejenak, lalu berkata, Tuan, Nona, tolong. Sesampainya di ruang rahasia, setelah Mosing pergi hari itu, Chen Ye melambaikan tangannya, dan istana kaisar kuno serta menara primordial langit dan bumi tersapu, sekali lagi memasang segel yang kuat di ruang rahasia. Chen Ye, apakah Mosing dan klan Tian layak dipercaya hari ini? Zixuan merenung dan berkata, apapun alasannya, Bai Yuqi dan yang lainnya memiliki rasa hormat terhadap mereka berdua yang tidak akan pernah didapat orang lain, yang mengarah pada hubungan baik antara kedua pihak. Tapi ada satu hal yang tidak bisa diabaikan. Klan Tian juga merupakan salah satu dari 4 negara adidaya. Sudah lama sekali mereka tidak datang ke wilayah tengah, terutama setelah memasuki klan naga. Setelah berbincang dengan Ao Tian, leluhur klan naga, keduanya mengetahui bahwa kemunculan 4 negara adidaya tidak muncul pada saat yang tepat, tetapi karena suatu tujuan. Ini juga berarti bahwa meskipun mereka telah banyak bersaing satu sama lain selama bertahun-tahun, pada dasarnya mereka memiliki asal-usul yang sama. Mereka mungkin menjalankan bisnis mereka sendiri di hari kerja, tetapi begitu sesuatu yang besar terjadi, mereka mungkin memiliki pemikiran yang sama. Liu Hansuang bukan sekedar junior biasa di klan Liu. Kini Tian Moxing tahu bahwa jika mereka berdua harus berurusan dengan Liu Hansuang, tidak ada jaminan sikap klan Tian akan berubah. Setelah Chen Ye merenung sejenak, dia berkata kekhawatiran Anda bukannya tidak masuk akal. Namun, saya percaya apa yang pernah dikatakan Bai Yuqi. Alasan mengapa lantai pertama ada di dunia adalah untuk menemukan lebih banyak orang luar biasa sehingga kita dapat lindungi ini orang-orang dengan baik sehingga kamu bisa menangani istana kaisar jahat di masa depan. Tapi mungkin juga Bai Yuqi hanya mengetahui hal ini. Bagaimana dia bisa tahu bahwa klan Tian tidak menggunakan ini untuk memperkuat kekuatan mereka? Zixuan berkata dengan suara yang dalam di waktu normal, lantai pertama dan bahkan Tian klan, mereka akan menghargai kita, tetapi jika lawannya adalah klan Liu, itu mungkin tidak terjadi. Alis Chen Ye bergetar, dan dia segera berkata abaikan ini untuk saat ini. Setelah saya memurnikan dan menyerap air liur pemberi jiwa teratai hati dan pergi, akan jelas apakah itu ya atau tidak. Jika itu benar-benar apa yang Anda katakan, kami juga tidak memakannya. Sayang sekali, ada baiknya menukar satu risiko dengan pemahaman yang benar. Oke, cepatlah. Chen Ye tidak ragu-ragu, dan segera duduk bersila. Sambil berpikir, dia memasuki menara besar langit dan bumi yang sunyi terlebih dahulu. Ada 9 lantai di menara Tian di Honghuang. Saat ini, lantai 7, 8, dan 9 masih kosong. Hingga saat ini, meskipun Chen Ye sudah mengetahui sesuatu tentang menara besi ini, masih banyak hal yang tidak dia mengerti. Jika lantai 7 benar, itu akan menjadi tempat tinggal harta karun Hunyuan. Lalu bagaimana dengan lantai 8? Apakah disitulah letak harta karun kekacauan? Chen Ye telah mencobanya sebelumnya, tetapi baik pedang surgawi maupun istana kaisar kuno, yang rohnya belum bangun pada saat itu, tidak bersedia memasuki menara besar langit dan bumi yang sunyi. Hal ini juga dapat dimengerti. Bagaimanapun, menara primordial langit dan bumi saat ini tidaklah nyata. Dengan kekuatan pedang surgawi dan istana kaisar kuno, menara primordial langit dan bumi yang tidak nyata jelas tidak dapat menampung pedang surgawi dan istana kaisar kuno. Namun, jika itu adalah menara langit dan bumi yang sangat sunyi, akankah pedang surgawi dan istana kaisar kuno masuk? Anda harus tahu bahwa ketiganya adalah harta karun kekacauan, dan sulit untuk membedakannya. Dan meskipun Tian Dao dan istana kaisar kuno bersedia, mereka masih tinggal di lantai 8 menara Tian di Honghuang. Mungkinkah dikatakan bahwa ada sesuatu yang lebih menakutkan di atas harta karun kekacauan? Jika ya, apakah itu? Bentuk sebenarnya dari menara besar langit dan bumi yang sunyi tidak lebih dari harta karun kekacauan. Bagaimana mungkin sesuatu yang lebih kuat darinya bisa hidup di dalamnya dengan sukarela? Keraguan ini telah lama terkubur di hati Chen Ye, tetapi dia tidak pernah bisa mengetahui alasannya. Alasan terbesarnya adalah dia bahkan tidak bisa memasuki 3 lantai tertinggi menara Tian di Honghuang. Mungkin,
Chen Ye bisa memasuki lantai 7 hanya setelah dia memiliki harta karun Hunyuan dan tinggal di lantai 7, dan seterusnya. Tapi tidak peduli bagaimana dia menghitungnya, mungkin dalam kehidupan ini, Chen Ye hanya akan bisa masuk ke lantai 8 lapisan, sedangkan untuk lapisan ke-9. Di atas lapisan ke-6, sarung tangan sutra terbungkus sutra emas mengambang dengan tenang, seperti raja di sini, menghadap ke beberapa senjata ajaib di lapisan ke-6. Dia meninggalkan dinasti Dahua dan masuk ke wilayah timur. Kemudian dia kembali dari wilayah timur dan masuk ke wilayah utara. Sepanjang jalan, dia membasmi cukup banyak orang dan menghancurkan banyak kekuatan serta 3.000 King Huan Liu dari wilayah utara, tidak mendapatkan terlalu banyak senjata suci. Ada beberapa hal yang Chen Ye tidak bisa simpan sendiri, jadi dia membagikan sebagian besar darinya, hanya menyisakan senjata ajaib yang tidak cocok untuk orang-orang di sekitarnya dan menempatkannya di lantai 6 menara surga yang sunyi besar dan bumi. Untungnya, kualitas sarung tangan kusut sutra ulat emas saat ini berada di puncak senjata dewa, sehingga tidak memerlukan terlalu banyak senjata dewa untuk berevolusi. Chen Ye dapat merasakan dalam benaknya bahwa setelah menara primordial langit dan bumi mengetahui apa yang dia maksud, di lantai 6, pada saat ini, dikelilingi oleh sekelompok api yang tak terlihat, ada beberapa senjata ajaib, dan spiritualitasnya berubah. Itu dipaksa keluar sedikit demi sedikit. Semua roh yang dipaksa keluar ditarik oleh cahaya warna-warni dalam sekejap, dan terbang ke sarung tangan terbungkus sutra emas secepat kilat. Meskipun yang terakhir tidak dapat menyerap roh-roh ini untuk pertama kalinya, roh-roh itu selalu mengelilinginya. Mengenakan sarung tangan berbalut sutra emas, dengan kualitas terbaiknya sebagai senjata ilahi, ia akan menyerap spiritualitas ini setelah beradaptasi dengannya. Proses seperti itu adalah proses evolusi. Tentu saja, dalam evolusi semacam ini, spiritualitas dipaksa keluar. Pada akhirnya, kualitas senjata sakti tersebut akan berkurang karena berkurangnya spiritualitas. Apa yang disebut evolusi sebenarnya menggunakan kekuatan banyak orang untuk menciptakan penampilan yang paling kuat. Setelah mengamati dengan cermat, setelah merasa tidak ada masalah besar, dia segera pergi ke lantai 5 menara Tian di Honghuang. Di sini, pakaian roh hantu berwarna-warni Zixuan, karena harta spiritual bawaan dan hal-hal lain, Chen Ye memiliki lebih banyak, dan pakaian hantu berwarna-warni hanya berevolusi menjadi senjata dewa, jadi seharusnya lebih mudah. Oleh karena itu, saat ini, pakaian roh hantu warna-warni sudah menyerap spiritualitas yang dipaksa keluar dari harta roh bawaan lainnya, dan setelah induksi, kecepatan evolusinya tidak terlalu lambat. Menarik pikirannya, Chen Ye segera mengeluarkan selaiva jiwa bergizi teratai hati, dan tatapan yang sangat berapi-api tiba-tiba muncul di matanya, dengan kilatan panas muncul. Tingkat transformasi jiwa saat ini, dengan bantuan leluhur naga, telah mencapai puncak transformasi. Hanya perlu satu langkah untuk memasuki ranah naik aula. Di alam naik aula, jiwa takdir seseorang bisa saja berubah menjadi kenyataan. Sejak saat itu, tubuh ilusi memudar, tidak hanya seperti Chen Ye sendiri, meski tidak ada tubuh daging dan darah, itu juga tidak jauh berbeda. Pada saat itu, ketika bertarung melawan orang lain, kekuatan yang dapat diberikan oleh jiwa asli tidak hanya akan sepenuhnya mewujudkan keinginan Chen Ye, tetapi jiwa itu sendiri juga akan memiliki pengalaman bertempurnya sendiri dalam proses evolusi ini, tidak lagi seperti dulu, pertarungan antara jiwa dan jiwa lebih sering seperti boneka. Manfaat ini sangat menakutkan. Kekuatan yang dapat diberikan seorang anak dengan pistol jelas jauh lebih lemah dibandingkan orang dewasa yang memegang pisau tajam. Selain itu kecepatan budidaya jiwa kelahiran juga akan lebih cepat dari sebelumnya. Dalam pelatihan sebelumnya, sebagian besar energi murni-murni yang telah dikembangkan jiwa harus mempertahankan kekuatannya sendiri, dan setelah mencapai ranah aula, itu akan mengambil langkah dan dituangkan ke dalam Chen Ye sendiri, adalah manfaat yang besar. Tapi ini bukan yang diinginkan Chen Ye. Yang dia inginkan adalah jiwa bergegas ke alam Dacheng secepat mungkin. Untungnya, jiwa kelahiran yang telah mencapai alam Dengtang dapat berkembang jauh lebih cepat dari sebelumnya. Hanya separuhnya yang tersisa untuk dirinya sendiri, dan jumlahnya sedikit lebih kecil dari sebelumnya. Setelah memegang selaiva jiwa bergizi teratai hati sejenak, energi yang dalam melonjak di telapak tangan Chen Ye dan berubah menjadi api yang sangat ganas, membakar selaiva jiwa bergizi teratai hati dengan seluruh kekuatannya. Seperti yang diharapkan dari benda langka kelas 1 di langit dan bumi, di bawah nyala api seperti itu, setelah 10 menit penuh, tidak ada tanda-tanda perubahan apapun pada air liur jiwa yang memelihara teratai hati. Namun, di dasar air liur jiwa yang memelihara teratai hati, di akar yang seperti hati, ada titik di mana tetesan gelap perlahan merembes keluar, dan aura energi yang sangat murni keluar darinya. Di ruang sadar di dalam tubuh,
jiwa-jiwa bergetar sedikit, dan kekuatan jiwa terbang keluar dari hati Chen Yimei secepat kilat, menggulung setetes cairan hitam pekat, dan menghilang dalam sekejap. Di bawah nyala api, tetesan yang sama terus bermunculan, dan dengan cepat dibawa pergi oleh salah satu jiwa. Proses ini berlangsung hampir 2 jam, namun masih belum ada tanda-tanda bahwa air liur jiwa bergizi Xin Lian telah berubah. Hanya di bagian bawah akar, retakan menyebar perlahan ke atas. Segera, air liur jiwa pemelihara teratai hati meledak tanpa suara, dan seluruh tanaman berubah menjadi abu dan tersebar di angkasa hingga berubah menjadi ketiadaan dan menghilang selamanya. Pada saat ini, di ruang kesadaran, jiwa kelahiran yang telah menyerap semua esensi yang memberi nutrisi jiwa dari teratai hati dipenuhi dengan cahaya hitam pekat, dan aura aneh meresap ke seluruh ruang kesadaran. Pada saat ini, keadaan jiwa kelahirannya seolah-olah dia sedang tertidur lelap, dan cairan gelap yang berkumpul masih mengalir deras di tubuh ilusinya. Dapat ditemukan bahwa dalam proses yang mengalir seperti itu, setelah siklus besar yang mirip dengan kultivasi Chen Ye sendiri, setetesnya diam-diam diserap oleh jiwa kelahiran. Itu harus sedikit mengeras. Meskipun perubahan ini dapat ditangkap, kecepatannya sangat lambat. Dibutuhkan satu siklus besar. Oleh karena itu, intisari dari air liur teratai hati yang menyehatkan jiwa sedang dimurnikan pada saat ini. Dalam waktu hampir 1 jam, hanya setetes esensi yang diserap oleh jiwa. Aliran cairan gelap yang berkumpul seperti ular panjang. Selanjutnya kita hanya bisa menunggu. Dalam proses penantian, beberapa hari berlalu dalam sekejap mata, dan jiwa kelahiran di ruang kesadaran menjadi jauh lebih kokoh seiring dengan terus diserapnya esensi yang memberi nutrisi pada jiwa dari teratai hati. Melihatnya sekarang, itu hampir seperti sosok yang diselimuti jubah hitam. Namun, jubah hitam ini memancarkan cahaya yang membuat jantung berdebar-debar. Terselubung dalam cahaya seperti itu, jiwa kelahiran tampak bernapas lemah, di antara setiap embusan dan inhalasi. Energi spiritual langit dan bumi menyapu tubuh Chen Ye, dan kemudian dengan cepat sampai ke ruang kesadaran dan diserap oleh jiwa kelahiran. Setelah beberapa saat, itu diubah menjadi energi murni yang dalam, dan sebagian besar dicerna oleh jiwa. Sisanya kembali ke tubuh Chen Ye dari mana asalnya, dan akhirnya dimasukkan ke dalam dantian. Siklus seperti itu, kesempurnaan tertinggi. Pada akhirnya terlihat tetesan cairan hitam pekat yang terbentuk dari air liur Heart Lotus yang memberi nutrisi pada jiwa semakin sedikit. Pada saat yang sama, tubuh jiwa kelahiran menjadi semakin padat. Tian Cheng, meski lelang akbar telah berakhir, namun kemeriahannya belum serta-merta mereda. Orang-orang di seluruh kota masih membicarakan apa yang terjadi di rumah lelang tersebut. Tentu saja, beberapa harta karun yang muncul dalam pelelangan dipublikasikan secara luas, banyak orang membicarakannya setelah makan malam, dan masih banyak lagi topik lainnya. Secara khusus, gulungan yang diperoleh Liu Hansuang bahkan lebih dipublikasikan sebagai keajaiban. Oleh karena itu, masalah yang disebabkan oleh pria dan wanita tersebut juga menyebar. Namun orang tidak pernah menyangka kalau di dunia ini memang ada orang yang berani sombong di hadapan 4 negara adidaya. Meskipun keempat kekuatan super itu tidak terkalahkan dan tidak ada yang berani menyinggung mereka, kedua pemuda itu jelas bukan dari 3 kekuatan super lainnya. Selain dari 4 kekuatan super ini, orang lain benar-benar sulit membayangkan kekuatan lain yang mana dalam hal ini dunia bisa membiarkan kedua pemuda itu memiliki kepercayaan diri seperti itu dan berani bertindak arogan di depan klan Liu. Di sebuah rumah megah di suatu tempat di kota, di ruang tamu yang indah itu, tidak ada orang luar di sini. Tidak ada lagi penyembunyian dalam ekspresi Liu Hansuang, dan ekspresi yang sangat dingin muncul. Paman Wu, apakah kedua orang itu masih di Tian Mo Xingchu? Setelah terdiam lama, Liu Han bertanya dengan niat membasmi. Itu tidak pernah keluar. Pria parubaya yang dipanggil Liu Hansuang Paman Wu menjawab dan kemudian bertanya dengan suara yang dalam, Tuan, apakah Anda benar-benar akan menimbulkan masalah bagi kedua orang itu? Mendengar ini, Liu Hansuang mencibir, dengan sendewa nafsu posesif muncul di matanya tepatnya, saya hanya ingin menimbulkan masalah bagi anak laki-laki itu. Adapun kecantikan itu, saya hanya ingin merawatnya dengan baik. Dia bisa jangan lari dari telapak tanganku. Pria parubaya itu sedikit mengernyit dan berkata, Tuan, Anda memiliki lukisan itu di tubuh Anda sekarang. Jangan takut pada apapun, takutlah pada 10.000. Jika anak itu menyinggung perasaan Anda, dia tidak akan bisa melakukannya, melarikan diri. Mari kita kirim barang-barang itu kembali ke klan terlebih dahulu. Jangan khawatir. Liu Hansuang melambaikan tangannya dan berkata tidak ada yang berani merampok barang-barang klan Liu kami. Terlebih lagi, kakek memberi saya kartu truf yang kuat kali ini. Bahkan jika seseorang datang untuk merampok,
kecuali mereka memiliki wilayah Sengsuan atau lebih tinggi kekuatan, jika tidak, kamu mencari kematian. Mendengar hal ini, orang-orang Parubaya hanya bisa menghela nafas dalam hati. Yang disebut pesolek tidak dilahirkan, tapi terlalu memanjakan, menyebabkan anak-anak muda dengan latar belakang yang dalam ini mengembangkan temperamen yang menyendiri dan sombong. Liu Hansuang sendiri dianggap luar biasa. Jika tidak, mustahil baginya untuk mencapai Kaisar Suan tingkat ketiga ketika dia berusia kurang dari 30 tahun visi. Relatif. Namun, keuntungan alami inilah yang terlalu diabaikan oleh Liu Hansuang. Pria dan wanita itu hampir sama dengannya, Liu Hansuang, dalam hal usia, tetapi kultivasi mereka, terutama wanita itu, jauh di atas Liu Hansuang miliknya. Bakat kultivasi seperti itu sangat menakutkan. Pemuda itu, begitu dia bergerak, dapat menghasilkan sejumlah ambergris dan banyak harta surga dan bumi. Sulit dipercaya untuk mengatakan bahwa mereka tidak memiliki latar belakang yang kuat. Liu Hansuang bahkan tidak memikirkan hal ini. Dan bahkan jika tidak ada latar belakang kekuatan di belakang mereka, hanya mengandalkan bakat budidaya yang menakutkan dari mereka berdua, tidak perlu bermusuhan dengan mereka, bahkan jika klan Liu kuat. Karena tidak ada yang bisa memastikan seberapa tinggi pencapaian kedua orang ini di masa depan. Jika mereka menjadi musuh, dan jika mereka tidak dapat dipertahankan selamanya, maka mereka akan membawa musuh yang sangat menakutkan bagi klan Liu. Liu Hansuang hanya tahu betapa kuatnya klan Liu, tapi dia telah melupakan potensi meresahkan dari pria dan wanita itu. Paman Wu, tolong bantu aku mengawasi mereka. Aku mendapat air liur yang menutrisi jiwa teratai hati. Mereka pasti akan tinggal di sini selama beberapa hari. Aku juga akan memanfaatkan waktu untuk mempelajari gulungan itu. Liu Hansuang memerintahkan sekarang kita telah tiba di Tiancheng, sekarang saatnya bertemu Yi Zong dari lembah Tian Burial. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan yang baik dengan paman ketiga kita. Selama bertahun-tahun, dia telah menunjukkan rasa hormat yang besar kepada kita. Saya mendengar bahwa dia sangat berbakti kepada kami akhir-akhir ini. Jika Anda menghadapi masalah besar, pergilah dan tanyakan, dan jika Anda bisa, bantu dia menyelesaikannya, jadi silakan saja. Ya, Tuan. Pria Parubaya itu tidak berkata apa-apa lagi dan segera meninggalkan aula. Zixuan, nama yang bagus. Wanita yang cantik. Sayang sekali tinggal bersama anak itu. Di ruang rahasia terpencil itu, Chen Ye masih duduk bersila, seolah-olah dia telah memasuki keheningan. Nafasnya sekarang menjadi sangat lemah, dan tidak mungkin untuk mendeteksinya tanpa penginderaan yang cermat. Keadaan Chen Ye juga tampak dalam keadaan mati suri. Hanya vitalitas yang sangat lemah yang perlahan keluar dari seluruh tubuhnya. Jika bukan karena ini, Zixuan, yang tidak jauh darinya, akan khawatir lagi. Dalam paket vitalitas seperti itu, terdapat aura unik yang perlahan menyebar. Saat terkena aura tersebut, jiwa Zixuan bergetar hebat, seolah-olah telah menghadapi musuh alami. Tekanan yang diberikan secara langsung pada jiwa membuat orang merasa sangat ketakutan. Di ruang kesadaran, ketika jiwa kelahiran sepenuhnya menyerap dan memurnikan semua esensi air liur Heart Lotus yang memberi nutrisi pada jiwa, tiba-tiba ia membuka matanya. Mata itu bukan lagi ilusi. Ada tatapan tajam di pupilnya, memancar seperti kilat. Dalam sekejap, Chen Ye merasakan jurang di depan jiwa Hengge tiba-tiba menghilang. Kini, dia hanya perlu mengambil langkah maju untuk mencapai dunia baru. Pada saat ini, seluruh ruang menjadi terguncang hebat karena terbukanya mata. Di atas ruang ilusi, awan hitam yang tak terhitung jumlahnya dengan cepat berkumpul, dan busur listrik yang tak terhitung jumlahnya seperti ular perak. Hal ini membuat masyarakat memahami dengan jelas bahwa mengambil langkah terakhir ini tidak semudah yang dibayangkan. Jiwaku, sayangku, ada apa? Chen Ye tiba-tiba tertawa dingin, lalu keluar dari ruang kesadaran. Jiwa kelahiran juga memahami apa yang dipikirkan Chen Ye, dia duduk bersila lagi dan menutup matanya yang tidak berbeda dengan orang biasa. Pada saat ini, segala sesuatu yang muncul di langit yang jauh sepertinya dikendalikan oleh kekuatan supernatural yang besar sepertinya terkurung. Sekarang ia tetap berada di langit dan menjadi sangat sunyi. Chen Ye, kamu berhasil. Zixuan langsung bertanya dengan gembira sambil menahan paksaan yang terpancar dari jiwa Chen Ye, yang tiba-tiba menghilang. Xin Lian memelihara jiwa, dan Zixuan tahu apa yang ingin dilakukan Chen Ye. Tinggal satu langkah terakhir, kata Chen Ye sambil tersenyum. Zixuan mengangkat alisnya dan bertanya, lalu mengapa kamu tidak menyelesaikan langkah terakhir? Haha. Langkah ini harus dilakukan pada waktu yang terbaik. Waktunya belum tiba, jadi kita simpan dulu. Kita sudah tertunda beberapa hari,
dan sudah waktunya kita berangkat dari sini. Chen Ye melompat, tersenyum pada Zixuan, dan keluar dari ruang rahasia. Di luar, ketika Tian Moxing melihat dua orang itu berjalan keluar, dia langsung menyapa mereka dan berkata, "Tuan, Nona, penjaga utama Liu Hansuang, Wu Wuling, telah memantau tempat ini." Maksudnya sangat jelas. "Tuan, apakah bisakah Anda pikirkan tentang itu? Apa yang kamu pertimbangkan?" Chen Ye bertanya sambil tersenyum. "Jangan bermusuhan dengan klan Liu," kata Tian Moxing dengan serius. "Haruskah kita tidak menjadi musuh klan Liu sekarang atau tidak sama sekali? Selamanya, bagaimana jika aku harus menjadi musuhnya?" Chen Ye mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Tian Moxing juga berkata dengan tegas, "Konsekuensinya mungkin tidak terduga oleh Tuan Muda, dan saya dapat memperkirakan bahwa Anda pasti akan menderita kerugian besar. Tuan Muda, jangan hancurkan hidup Anda hanya karena kemarahan Anda, masa depan yang cerah." Chen Ye melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang, "Senior Tian, Anda telah salah paham. Maksud saya adalah, jika saya bersikeras menjadi musuh klan Liu, bagaimana sikap Anda, atau lebih tepatnya, klan Tian Anda?" Mendengar ini, Tian Moxing tiba-tiba mengerutkan kening, baru kemudian dia mengerti apa yang dimaksud Chen Ye. Tapi setelah dia memahaminya, Tian Moxing tidak bisa menahan perasaan pahit di ekspresinya. Jika Chen Ye adalah musuh klan Liu, dia akan menderita kerugian besar. Inilah yang dikatakan Tian Moxing, yang juga mewakili arti dari klan Tian. Artinya sudah jelas. Di antara musuh Chen Ye dan klan Liu, klan Tian tidak akan ikut campur sama sekali. Sekarang Chen Ye masih bertanya bagaimana sikap klan Tian, yang mengatakan kepada Tian Moxing bahwa di awalnya ingin berteman dengan klan Tian dua pihak. Meski ada kecurigaan memanfaatkan mereka, namun klan Tian juga menghargai bakat dan potensi Chen Ye. Jadi ini saling menguntungkan, tidak ada yang memperhitungkan siapa. Namun, klan Tian tidak menganggap Chen Ye sebagai teman. Tentu saja, pertanyaan Chen Ye memiliki makna yang terlalu dalam untuk dipahami orang untuk sesaat, dan itu bukan kesalahan Tian Moxing. Namun, jika klan Tian menganggap Chen Ye sebagai teman, maka Chen Ye disarankan untuk tidak bersamanya adalah benar jika klan Liu menjadi musuh. Bukanlah langkah yang bijaksana untuk membentuk musuh besar terlalu dini. Tapi kata menderita yang diucapkan, "Pak." Chen Ye melambaikan tangannya, dan sebotol ramuan terbang keluar, lalu berkata, "Ini adalah informasi dan biaya tinggal saya hari ini. Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia membawa Zixuan dan segera pergi. "Tuan, gadis, tidak mungkin, lupakan saja." Kekosongan itu sedikit terdistorsi, dan sosok tua perlahan muncul di depan Tian Moxing. Melihat ke arah Chen Ye dan keduanya pergi, lelaki tua itu berkata dengan ringan, "Merupakan hal yang baik bagi kaum muda untuk termotivasi, tetapi mereka tidak tahu secara keseluruhan, sepertinya sembrono, jadi ada baiknya menggunakan kesempatan ini untuk membangunkannya." Penatua kelima, Tian Moxing berkata dengan cemas, "Kedua orang ini memiliki potensi yang buruk dan itulah yang kita butuhkan. Dan anak laki-laki ini jelas menghargai cinta dan kebenaran. Kita dapat menggunakan konfliknya dengan klan Liu untuk memenangkan hatinya. Kemarilah." "Bukan. Sayang sekali melakukan ini sekarang. Jumlah orang jenius di dunia ini sama banyaknya dengan jumlah bintang di langit, namun hanya segelintir dari mereka yang benar-benar dapat tumbuh dewasa. Oleh karena itu, mereka membutuhkan terlalu banyak pengalaman. Anak itu memiliki temperamen yang terlalu kuat dan terlalu agresif. Biarkan dia marah, dia. Jika batu giok tidak dipoles, itu akan menjadi tidak berguna. Anak itu belum memenuhi syarat, jadi izinkan saya, klan surgawi, menghabiskan seluruh upaya untuk mengolahnya." Begitu dia selesai berbicara, sosok tua itu perlahan menghilang ke udara. Tetua kelima. Tian Moxing tidak bisa menahan senyum pahit, pelatihan itu perlu, tetapi tidak peduli jenis pelatihan apapun, itu tidak dapat dipaksakan pada tubuh atas kemauan orang lain. Jika saat ini, kita bisa menunjukkan kebaikan kepada Chen Ye dan keduanya, maka kedua teman ini akan menjadi teman klan Tian. Sayang sekali. Setelah meninggalkan Tiancheng, Chen Ye dan keduanya langsung menuju lembah pemakaman Tian. Karena Liu Hansuang telah memantau, beri mereka kesempatan untuk menghindari membawa masalah besar ini ke lembah pemakaman langit. Puluhan mil di luar kota, di puncak gunung yang tinggi, Chen Ye berdiri di atas batu besar dengan tangan di belakang tangan, melihat ke arah Tiancheng. Setelah beberapa saat, dia tersenyum dan berkata, "Liu Hansuang dan yang lainnya terlalu lambat." Zixuan meliriknya dan berkata dengan lembut, "Chen Ye, pernahkah kamu berpikir tentang kekuatan seperti apa yang kita perlukan untuk memasuki istana kaisar jahat?"
Chen Ye tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Zixuan juga telah bertemu Aotian dan tahu betapa kuatnya istana kaisar jahat. Dia akan dengan jelas memahami bahwa jika dia masuk ke istana kaisar jahat, belum lagi kaisar jahat yang hilang, tapi anggota istana kaisar jahat lainnya. Jika seorang master ingin mengatasinya, budidayanya setidaknya harus di atas tingkat ke-7 Tianxuan. Tidak peduli apa yang terjadi, aku pasti akan memasuki istana kaisar jahat secara langsung dan menyelamatkan ibuku, kata Chen Ye dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi serius. Zixuan dengan lembut menghaluskan kerutan Chen Ye dan berkata, aku menyukaimu seperti ini. Apapun yang terjadi, kegigihan dan kepercayaan diri di hatimu tidak pernah melemah. Jadi, aku akan selalu menemanimu. Bersamamu. Tentu saja aku ingin kamu tinggal bersamaku. Jika kamu tidak di sini, aku akan menjadi gila. Chen Ye memeluk Zixuan dengan erat dan berkata dengan lembut. Zixuan tersenyum manis dan berkata, Chen Ye, kamu tahu, kadang-kadang, aku bahkan merindukan hari-hari ketika aku dan Ling Er saling bergantung satu sama lain. Meskipun selama tahun-tahun itu, saya selalu khawatir Ling Er tidak akan melihat matahari keesokan harinya, setidaknya hati saya penuh. Saya tahu bahwa saya memiliki orang-orang dan hal-hal yang ingin saya berikan, dan sekarang sama saja, jadi aku tidak ingin kamu terlalu menekan dirimu sendiri, kalau tidak aku akan merasa sangat sedih. Meski kematian sudah dekat, kamu masih punya waktu luang untuk membicarakan cinta di sini. Aku tidak tahu harus berkata apa. Kekosongan tiba-tiba berubah, dan selusin sosok keluar darinya. Melihat dua orang berpelukan erat di bawah, niat membasmi Liu Han terhadap Chen Ye tiba-tiba melonjak. Tuan Liu, saya sudah lama menunggu Anda, dan sangat lambat untuk datang ke sini sekarang. Chen Ye mendongak dan tersenyum ringan. Di sebelah kiri Liu Han Suang, pria parubaya berjubah hitam mengerutkan kening dan mengambil langkah maju, menjaga Liu Han Suang di belakangnya. Mengetahui bahwa akan ada masalah, tapi tetap menunggu. Paman Wu, jangan khawatir, orang ini tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kita. Liu Han Suang tersenyum menghina dan berdiri di samping pria parubaya itu. Ya, Tuan Wu, dengan Anda dan saya di sisi Anda, bukankah anak ini mudah ditangkap? Tuan muda, jangan khawatir, Anda pasti bisa memeluk kembali kecantikan ini hari ini. Liu Han Suang, seorang lelaki tua yang aneh melontarkan senyuman dingin. Mendengar ini, Liu Han Suang menepuk bahu lelaki tua itu dan berkata sambil tersenyum ceria, Yi Zong, tidak heran paman ketigaku sangat terkesan padamu. Kamu sangat pandai berbicara dan kamu sangat populer dengannya. Itu saja kebaikan Tuan Liu Yue, kata lelaki tua itu dengan cepat dan penuh hormat. Yi Zong, ibel tua Yi Zong dari lembah pemakaman langit. Sudut mulut Chen Ye tiba-tiba terangkat. Tampaknya hubungan antara lembah pemakaman langit dan klan Liu sangat baik. Hei, ini aku. Yi Zong menunjuk ke arah Chen Ye dan berteriak dengan ganas, nak, patuhlah dan tawarkan wanita di sebelahmu kepada tuan mudaku. Dengan cara ini, kamu mungkin bisa hidup seperti Guk-Guk. Jika tidak, kamu tidak akan bisa hidup melihat matahari besok pagi tiba. Hidup seperti Guk-Guk. Haha, Yi Zong, kamu pandai berbicara. Bagus sekali. Aku tidak bisa memikirkan bagaimana cara mengeksekusi anak ini. Hebat. Liu Han Suang tertawa, nak, lebih sadarlah. Apakah kamu ingin melakukannya sendiri, atau kamu ingin aku mematahkan tangan dan kakimu sendiri? Mengabaikan bagian refrain di udara, Chen Ye menoleh dan bertanya, Zixuan, bisakah kamu menangani pria parubaya dan Yi Zong sendirian? Seorang master di puncak Zhongxuan, ditambah seorang pria di Zhongxuan tingkat ke-7, jangan khawatir, tidak akan ada masalah sama sekali. Zixuan mengangguk dengan lembut, dan sorot matanya yang indah menyelimuti Yi Zong seperti dewa kematian. Chen Ye terkekeh, itu bagus, ingat, jangan biarkan Yi Zong mati. Aku benar-benar ingin tahu bagaimana rasanya hidup seperti Guk-Guk. Yi Zong, lindungi tuan muda dengan baik. Bahkan jika kamu mati, kamu tidak akan membiarkan kecelakaan sekecil apapun menimpa tuan muda. Pria parubaya itu mengambil langkah ke depan, dan momentum agung itu seperti tornado, mengunci Zixuan di bawahnya dengan erat. Dia bisa merasakan tingkat kultivasi Zixuan yang sebenarnya meskipun beberapa tingkat lebih rendah darinya, sejujurnya dengan kata lain, genap jika dia berada di puncak kekuatan Zhongxuan, dia tidak cukup yakin untuk mempertahankannya. Dan dia benar-benar bisa mengatasi dirinya sendiri dan Yi Zong pada saat yang sama. Meskipun pria parubaya itu tidak mempercayainya, dia tidak berani gegabah saat ini memahami betul bahwa hanya dengan berhati-hati dia bisa sukses. Di dunia di mana yang kuat dihormati, bertahan dengan baik. Mendengar ini, ibel tua Yi Zong mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Wu,
bukankah menurutmu hanya mereka berdua yang bisa menjadi ancaman bagi kita? Paman Wu, kamu baik-baik saja dengan semuanya, tapi kamu terlalu berhati-hati. Liu Hansuang juga tersenyum, menunduk, dan mencibir, wah, sebagai laki-laki, kamu harus melindungi wanita di sekitarmu. Adalah hal yang baik bagimu untuk membiarkan kecantikan berdiri di depanmu. Kamu benar-benar bukan laki-laki. Zixuan, ikuti saja sia-sia, tidak di masa depan, ikuti saja saya akan memastikan Anda merasa nyaman dan bebas dari rasa khawatir. Pengadilan kematian. Zixuan mengangkat mata indahnya sedikit dan bergerak sedikit. Ekspresi pria parubaya di udara tiba-tiba berubah. Pada saat yang sama, pria parubaya tidak hanya merasakan aura kuat yang menguncinya, tetapi Ibel Tua Yizong juga merasakan aura kuat yang sama sudah ada di sekujur tubuhnya. Merusak. Budidaya pria parubaya berada di puncak Zungsuan. Secara alami, dia segera menemukan bahwa Ibel Tua Yizong juga diselimuti oleh aura Zixuan. Mengingatkan pada percakapan antara yang terakhir dan keduanya tadi, alis pria parubaya itu menegang setelah membeku, tidak ada lagi keraguan. Saat tangannya bergerak, kekosongan di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi di bawah gelombang kekuatan luar angkasa. Ini tidak cukup, Zixuan tersenyum dingin, dan sosoknya segera menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di depan Liu Hansuang dan yang lainnya. Dengan gerakan jarinya, distorsi ruang yang disebabkan oleh pria parubaya itu segera kembali normal. Zixuan segera membuka tangannya, dan kekuatan destruktif dihantam ke depan seperti kekuatan yang luar biasa. Ekspresi pria parubaya itu berubah lagi. Kekuatan itu secara langsung mengecualikan Liu Hansuang dari luar. Kontrol yang begitu tepat. Ketika kekuatan itu tiba, Zixuan sudah berada di belakang Liu Hansuang. Jika dia tidak mengurusnya sendiri, kamu akan mati, jadi keluarlah. Setelah kata terakhir jatuh, tubuh Liu Hansuang jatuh ke awan seperti bola meriam. Lindungi Tuan Muda. 10 orang yang tersisa melesat seperti kilat. Namun, ketika mereka hendak menangkap Liu Hansuang, mereka tiba-tiba menemukan bahwa sosok Liu Hansuang telah menghilang secara misterius. Menguasai. Semua orang tiba-tiba melihat bahwa di puncak gunung di kejauhan, Tuan Muda Liu mereka setengah berlutut di depan pemuda berjubah hijau, seolah-olah dia sedang beribadah menolak. Hanya berlutut dengan satu kaki dengan jujur. Menguasai. Semua orang, termasuk orang parubaya dan Ibel Tua Yizong, semuanya gemetar hebat. Liu Hansuang, bagaimanapun juga merupakan Master Kaisar Suan tingkat ketiga. Bahkan jika dia tidak sebaik pemuda berjubah hijau, dia masih tidak memiliki perlawanan sama sekali, agak terlalu menakutkan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan berkata, nak, semuanya hanya kesalahpahaman. Tolong minta temanmu untuk melepaskan Tuan Mudaku. Aku berjanji tidak akan pernah terlibat denganmu lagi. Masalah ini selalu menjadi kesalahpahaman, gadis itu tidak mempercayai kata-kataku, tapi kamu harusnya bisa mempercayai nama Wu Wuling. Kesalahpahaman. Jika kita tidak memiliki kekuatan seperti itu, apakah menurutmu kata kesalahpahaman akan keluar dari mulutmu? Menatap orang di matanya dengan dingin, Zixuan tidak bisa menahan senyum dingin. Wu Wuling, kan? Saya pernah mendengar orang berbicara tentang Anda, mengatakan bahwa Anda masih memiliki tulang punggung, martabat, dan rasa hormat yang tersisa untuk orang lain, tapi ini, tolong singkirkan semua ini. Mengapa kamu tidak mengatakan ini sebelumnya? Kamu mungkin seorang pria sejati, tetapi kamu juga seorang munafik. Jalang, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi pada Tuan Mudaku, aku tidak hanya akan membuat hidup anak itu lebih buruk daripada kematian, tapi aku juga bisa menjamin bahwa akhir hidupmu akan lebih menyedihkan. Berbeda dengan kehati-hatian Wu Wuling, Yizong Laomo tidak percaya bahwa dia dan Wu Wuling bersatu, dan dia takut dia tidak akan mampu memenangkan hati wanita ini. Wu Wuling, apakah kamu mendengarku? Zixuan tersenyum tenang dan berkata alasan mengapa dia begitu percaya diri adalah karena gabungan kekuatanmu sudah cukup untuk menimbulkan ancaman fatal bagiku. Sebelumnya, kamu juga berpikir begitu, jadi tidak ada kesalahpahaman. Berhenti bicara omong kosong, Tuan Wu, ayo tangkap wanita jalang ini, kalau tidak Tuan Muda akan menderita dosa yang lebih besar. Setan tua Yizong adalah orang pertama yang bergegas keluar. Dengan lambaian telapak tangannya yang besar, telapak tangan besar dengan aura kejam meledak. Telapak tangan raksasa lewat, dan semua jarak puluhan kaki runtuh, dan kekuatan yang kuat menyerang Zixuan dengan ganas. Di mata Yizong, ini adalah kesempatan terbaiknya. Meskipun Master Klan Liu yang dia kenal memiliki status yang luar biasa di Klan Liu, bagaimanapun juga, levelnya terlalu tinggi. Bahkan jika Yizong mencoba yang terbaik untuk mendekatkan hubungan antara keduanya, itu selalu karena kesenjangan besar,
tidak peduli apa, kita tidak bisa akur seperti teman. Liu Hansuang berbeda, dia adalah seorang playboy, jadi lebih mudah berteman dengannya. Selama kamu mau, hubungan akan menjadi lebih dapat diandalkan dan kuat. Meskipun Liu Hansuang bukanlah murid yang paling menonjol di antara klan Liu, statusnya cukup baik, terutama untuk Ibel tua Yizong, status ini cukup besar. Oleh karena itu, meskipun wanita berjubah ungu itu sangat menakutkan, Ibel tua Yizong juga menunjukkan tekadnya untuk bertarung sampai mati saat ini. Wu Wuling sangat meremehkan spekulasi Yizong, tetapi saat ini, dia hanya bisa bekerja sama dengan tindakan Yizong. Sebelum kedua belah pihak benar-benar bertarung, Wu Wuling telah secara akurat memahami bahwa, dia sendiri tidak dapat menangani kekuatan Siksuan. Melihat lusinan sosok, menembak ke arah mereka seperti anak panah, Chen Ye terkekeh. Tuan Liu, apakah Anda merasa takut sekarang? Nak, sebaiknya kau lepaskan aku secepat mungkin, kalau tidak, bagaimana? Jika kami melepaskanmu, maukah kamu melepaskan kami? Chen Ye menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum sepertinya kamu belum merasakan emosi putus asa. Tidak apa-apa, aku akan membiarkanmu mengalaminya sendiri. Begitu dia selesai berbicara, Chen Ye menghadap ke arah selusin Master Klan Liu, mengangkat telapak tangannya, dan hanya menamparkan telapak tangan, mengepulkan energi yang dalam mengalir ke langit, dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dari langit dan bumi dengan cepat berkumpul di saat ini. Datanglah, dan akhirnya berubah menjadi telapak tangan besar yang menutupi langit. Telapak tangan sebening kristal bersinar dengan aura Xuanming yang kuat, dan itu seperti telapak tangan raksasa yang muncul setelah melewati 9 Belanda, dan dengan lembut menepuknya. Ledakan, di atas langit, guntur tiba-tiba bergulung, dan seluruh ruang meledak dengan hebat. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir dari langit, menutupi sekitar selusin orang. Bengkak, lebih dari selusin orang melihat ke arah telapak tangan yang mengejutkan di kejauhan. Kekuatan mereka yang paling kuat meledak dari tubuh mereka satu demi satu, dan mereka berlari keluar dengan ganas seperti seekor naga yang muncul dari laut. Ada suara keras yang tumpul, dan lebih dari selusin orang, pejuang di alam bumi Xuan, jatuh dengan keras ke tanah seperti burung dengan sayap patah di bawah telapak tangan ini, sementara mereka yang berada di tingkat Kaisar Xuan meskipun tuannya terlihat lebih baik, dia masih muntah darah, dan tubuhnya diguncang dengan keras hingga lebih dari 100 meter. Tuan Liu, bagaimana menurut Anda? Chen Ye bertepuk tangan dan bertanya sambil tersenyum. Kamu sangat kuat, kekuatanmu luar biasa bahkan di kalangan generasi muda klan Liu kita. Pada saat ini, Liu Hansuang sepertinya telah kehilangan semua kebiasaan playboy-nya dalam sekejap, dan menggantikannya dengan ketenangan dan keunggulan yang hanya bisa dimiliki oleh keturunan langsung dari klan Liu, dan berkata dengan tenang. Sendewa kejutan tiba-tiba muncul di mata Chen Ye. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Liu Hansuang berperilaku seperti ini. Dia layak menjadi keturunan dari 4 negara adidaya, dan dia bukannya tak tertahankan. Namun, betapapun hebatnya dia, hari ini, semua keunggulannya akan hilang. Chen Ye mencibir Tuan Liu, kekuatan Anda tidak dapat lagi membantu Anda. Anda harus sangat jelas tentang apa yang akan terjadi selanjutnya. Saya ingin tahu apa yang ingin Anda katakan sekarang. Apakah kamu ingin mendengarku memohon ampun? Haha, nak, kamu sedang bermimpi. Liu Hansuang berkata dengan acuh tak acuh saya, murid klan Liu, tidak pernah menjadi pengecut yang bisa dibasmi, tetapi jika Anda ingin mempermalukan saya, Anda akan kecewa. Terlebih lagi, Anda tidak bisa membasmi saya. Kejutan di mata Chen Ye menjadi semakin intens. Dia menatapnya. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba tersenyum penuh arti dan berkata Tuan Liu, tipe playboy yang Anda tunjukkan sebelumnya tidak akan pernah memiliki karakter seperti itu, karena saya punya, melihat terlalu banyak orang sepertimu, jadi menurutku kamu pasti punya hal lain yang bisa diandalkan untuk membuatmu begitu tenang, kan? Ketergantungan ini pasti akan meledak ketika hidupmu dalam bahaya dan hidup dan mati dipertaruhkan. Kalau begitu, aku akan melakukan apa yang kamu inginkan. Begitu dia selesai berbicara, Chen Ye melambaikan tangannya dan memukul keras kepala Liu Han dengan tinjunya yang terkepal. Jika dia tidak memiliki siapapun untuk diandalkan dan hanya mengandalkan identitasnya untuk membuat orang merasa takut dan tidak berani membasminya, maka Liu Hansuang ditakdirkan untuk kecewa. Melihat tinju yang membesar di matanya, Liu Hansuang tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut sama sekali, tetapi kegilaan yang tak terbatas melonjak di matanya. Akhirnya, dia berteriak keras, dan tanda seperti bulan sabit tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Dari tanda ini, aura energi yang sangat kuat tiba-tiba melonjak. Itu adalah kekuatan Master Sheng Xuan. Energi agung menyapu seperti angin kencang. Dengan Liu Hansuang sebagai pusatnya,
area dalam radius ribuan kaki ditutupi oleh aura energi ini. Itu membuat orang merasa bahwa struktur ruang ini dipaksakan karena hal ini sebuah ilusi. Tuan Seng Xuan, alis Chen Ye sedikit menegang, hanya Master Seng Xuan yang bisa mengubah situasi. Gulungan. Di tempat lain, Zixuan juga merasakan aura energi yang kuat ini dan segera menjadi cemas. Tapi Wu Wuling dan Yi Zonglao sama-sama orang yang luar biasa. Jika mereka ingin menyingkirkan mereka dengan mudah, Zixuan pun tidak bisa melakukannya. Hei, jalang kecil, sebaiknya aku menyarankanmu untuk mengikuti Tuan Muda tanpa usaha apapun. Dengan cara ini, besok kamu akan memiliki level tinggi dan melayani Tuan Muda dengan baik. Anak itu, mungkin Tuan Muda akan baik hati dan biarkan dia pergi. Setelah bergabung dengan Wu Wuling untuk memaksa Zixuan kembali, Ibel tua Yi Chong tertawa aneh. Pengadilan kematian. Mata indah Zixuan berubah dingin, dan pilar cahaya abu-abu kecoklatan yang dibentuk oleh 4 sinar energi berpotensi menembus langit, dan mereka meluncur keluar dengan kekuatan besar. Di sana, Wu Wuling dan Yi Zonglao secara alami memahami pikiran Zixuan. Oleh karena itu, meskipun serangannya sangat kuat, keduanya tidak memiliki niat untuk menghindar. Mereka masing-masing melancarkan serangan terkuat dan menghadapinya dengan sengit. Nak, siapa namamu? Ketika tingkat energi suci keluar dari tengah alis Liu Han, kesadaran Liu Han Suang benar-benar lenyap. Melihatnya, rambutnya langsung berubah menjadi seputih salju, dan ada gelombang cahaya di matanya waktu, keseluruhan orang tampak seperti telah mengalami beberapa reinkarnasi. Suara ini tentu saja terdengar tua. Chen Ye bertanya balik siapa kamu? Saya, Liu Zongshen, adalah kakek Liu Han Suang. Suara lama itu tidak hanya terdengar seperti perubahan kehidupan, bahkan terdengar seperti akan tenggelam ke dalamnya. Ini hanyalah pancaran energi dari Liu Zongshen, dan pemikiran yang bersandar pada Liu Han Suang sudah sangat menakutkan tidak tahu, dan keberadaan macam apa Liu Zongshen itu sendiri. Senior Liu sepertinya sangat menyayangi cucumu. Pantas saja Chen Ye mengangkat alisnya dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ironi yang terkandung dalam kata-kata itu, Liu Zongshen mengerutkan kening dan berkata dengan tenang nak, apa maksudmu dengan itu? Chen Ye tersenyum dan berkata itu tidak menarik. Maksudku, kamu dan Liu Han Suang adalah sama. Kamu tidak tahu bagaimana menghormati orang lain. Itu sebabnya dia orang menyebalkan. Brengsek. Liu Zongshen tampak tersenyum tetapi tidak tersenyum, dengan sedikit niat membasmi yang melonjak cucuku. Tidak ada yang pernah berbicara tentang dia seperti ini selama bertahun-tahun. Wah, kamu sangat berani. Tidak ada yang pernah mengatakan itu. Bukan berarti dia tidak memiliki karakter seperti itu. Terus terang, jika dia bukan keturunan klan Liu Mu, menurutku dia pasti sudah lama mati. Kamu berkata dengan ringan. Jadi, Liu Zongshen mengangkat sudut mulutnya dan berkata, niat awalmu tadi adalah untuk membasminya. Ya, jika kita membasmi lebih banyak orang seperti ini, dunia akan menjadi jauh lebih baik, kata Chen Ye tanpa menyangkal bahwa tidak ada yang perlu disangkal. Mendengar ini, Liu Zongshen tidak bisa menahan tawa sungguh anak yang pemberani. Setelah bertahun-tahun, sangat sedikit orang yang berani berbicara seperti ini di depan saya. Tawa itu jatuh, dan cahaya tajam muncul dari mata Liu Zongshen. Wah, saya tahu betul seperti apa karakter cucu saya, jadi kali ini, menurut saya itu tidak salah atau benar, tapi, tidak semua orang bisa potong wajah klan Liu kami, selama Anda dapat menyebutkan nama orang atau kekuatan yang saya takuti, hari ini, saya akan segera pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jika tidak. Mata Liu Zongshen sedikit membeku karena kamu telah memaksakan tanda yang aku tinggalkan di tubuh Han Suang, kamu tidak tahu. Aku harus memberimu pelajaran. Jangan berpikir bahwa kamu bisa menjadi tidak bermoral jika kamu punya sedikit kekuatan. Chen Ye tidak bisa menahan tawa senior Liu, saya pikir Anda benar-benar masuk akal dan pengertian, tetapi ternyata Anda hanya pengganggu. Pantas saja Tuan Liu begitu sombong dan sombong. Jangan khawatir. Tidak ada satu atau kekuatan di belakangku yang mungkin kamu takuti. Jika kamu ingin memberiku pelajaran, lakukan saja, tapi aku harus mengingatkanmu bahwa jika kamu diberi pelajaran, wajahmu tidak akan terlihat bagus. Sungguh keyakinan yang luar biasa. Liu Zongshen mendengus dingin, tapi tidak peduli apa tindakannya, dia sudah berada di depan Chen Ye, dan kecepatannya seperti berteleportasi. Liu Zongshen cukup cepat, dan reaksi Chen Ye tidak lambat sama sekali. Begitu yang pertama muncul, dia meninju dengan pukulan seperti gunung. Di tengah auman naga, pukulan itu menembus kehampaan dan langsung meledak wajah sebelumnya. Berani, Liu Zongshen benar-benar tidak menyangka Chen Ye akan tetap percaya diri saat menghadapinya. Peng!
Tepat sebelum pukulan itu mencapai wajah Liu Zongshen, ruang itu tiba-tiba menjadi padat. Pukulan itu ditahan secara paksa dan tidak bisa lagi bergerak sama sekali. Merusak. Chen Ye berteriak dengan suara yang dalam. Di tinjunya, cahaya hijau tua meledak, dan kekuatan yang lebih kuat melonjak darinya. Ruang terbatas itu retak dan hancur, tapi gerakan Chen Ye masih sama di tinju. Anak pemberani, aku akan mengajarimu bagaimana berperilaku yang terbaik untukmu. Jejak kejutan melintas di mata Liu Zongshen. Dia jelas tidak menyangka bahwa Chen Ye akan menghancurkan ruang tertutupnya, tapi itu hanya momen kejutan. Dalam analisis terakhir, kekuatan yang dilepaskan sekarang tidak sebanyak 1/10 miliknya sendiri. Kamu satu-satunya yang tidak memenuhi syarat untuk mengajariku. Chen Ye tertawa keras dan melompat mundur dengan cepat. Meskipun kekuatannya tidak dapat digunakan secara ekstrim, itu adalah kekuatan misteri suci, dan Chen Ye tidak dapat mentolerir keberuntungan apapun. Bisakah kamu pergi? Liu Zongshen tersenyum dingin dan melambaikan tangannya. Chen Ye, yang sedang mundur dengan kasar, tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya seperti besi halus. Pisau penghancur. Tidak dapat menghindarinya, Chen Ye melompat, dan pedang sepanjang 100 kaki melintas dari bilah langit, dan dia segera menebasnya dengan keras. Peng! Di cakrawala, pedang dan telapak tangan bertabrakan dengan keras. Hanya dengan satu sendewa, cahaya pedang setinggi 100 kaki itu segera menghilang tanpa jejak. Lalu terdengar ledakan keras dan ditampar di dada Chen Ye. Ruang ini, ketika Chen Ye jatuh ke bawah, dengan cepat hancur, dan retakan panjang keluar secara mengejutkan. Mata Liu Zongshen tiba-tiba menegang. Sosok yang jatuh ke tanah tidak hanya tidak terluka parah dan tidak berdaya seperti yang dia bayangkan, tetapi juga terbungkus dalam cahaya hijau tua dan sepertinya tidak terluka terlalu parah, dan setelah jarak tertentu, itu telapak kakinya tiba-tiba melangkah ke dalam kehampaan, dan seluruh orang itu ditembak ke arahnya secepat bola meriam. Pantas saja aku bisa dengan mudah menahan Han Suang dengan kekuatanku sendiri. Dia memang cukup mumpuni. Sayangnya, dia tidak bisa lagi digunakan oleh klan Liu kita. Kalau begitu, ayo kita basmi dia. Mata Liu Zongshen tiba-tiba menjadi dingin, dan dengan lambaian tangannya, seluruh ruang tiba-tiba terbuka, dan energi kosmik yang sangat besar melonjak dari seluruh kehampaan. Hanya dalam beberapa saat, semua energi yang melonjak tampaknya berubah menjadi binatang buas dari zaman kuno, mengaum ke arah Chen Ye. Materi apapun di ruang yang dilewatinya berubah menjadi ketiadaan dalam sekejap, dengan kekuatan yang tak tergoyahkan sehingga langit dan bumi terguncang olehnya. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin, dan 3 anak panah akan menghancurkan langit. Lampu hijau melonjak dan berubah menjadi busur panjang, dengan anak panah tajam ditempatkan di atasnya. Kekuatan yang sangat mendominasi menembus seluruh dunia ketika anak panah tajam ditembakkan. Keterampilan bela diri yang bagus, tapi sayangnya, kekuatanmu terlalu lemah. Liu Zongshen mencibir, dan binatang buas tak tertandingi yang dikumpulkan oleh energi itu benar-benar melihat ke langit dan meraung, melangkah langsung melalui kehampaan, dan menelan panah tajam yang ditembakkan. Bengkak, ledakan dahsyat itu meledak tepat di tubuh binatang buas yang tak tertandingi itu. Namun, itu tidak mempengaruhi kecepatannya sama sekali, ia masih secepat meteor dan melesat ke depan Chen Ye, membuka mulutnya lebar-lebar, dan menggigitnya dengan ganas. Jika dia digigit, bahkan jika tubuh Chen Ye cukup kuat, dia mungkin akan menjadi makanan binatang buas. 100 pertempuran akan terjadi, dan kamu akan berubah menjadi seekor naga. Raungan yang mengejutkan mengguncang kehampaan, bergetar seperti meteor yang jatuh. Diselubungi cahaya hijau tua yang terang, sebuah raksasa tiba-tiba muncul. Naga sejati. Mata Liu Zongshen tiba-tiba menegang, mungkinkah anak laki-laki ini anggota klan naga? Ekor naga besar itu terayun, seolah cambuk dewa jatuh, membawa kekuatan naga murni, dan melemparkannya dengan keras ke binatang yang tak tertandingi itu. Ledakan. 2 sosok yang sama besarnya mundur pada saat yang sama. Meskipun naga hijau tua besar itu mengeluarkan darah, sosok binatang buas yang tak tertandingi itu juga menjadi jauh lebih ilusi. Meskipun karena kondisi fisik Han Suang, saya bahkan tidak dapat mengerahkan kekuatan ini secara ekstrim, itu bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa. Kekuatan fisik klan naga memang tak tertandingi. Menatap ke depan, ekspresi Liu Zongshen berhenti sejenak. Jelas sekali bahwa menghadapi Chen Ye sekarang, dia mengira dia adalah anggota klan naga. Dengan kekuatan dan latar belakang Liu Zongshen, dia juga ragu apakah akan menyinggung perasaannya sampai akhir. Chen Ye tidak ingin tahu apa yang dipikirkan Liu Zongshen, dan tidak perlu mengetahuinya. Saat perhatiannya terganggu, seekor naga terbang muncul di langit,
dengan tubuh naga yang besar, dan berlari dengan kecepatan listrik cakar yang tajam dijatuhkan dengan berani. Aku menghormatimu sebagai anggota klan naga, tapi aku tidak takut padamu. Nak, karena kamu begitu bodoh, jangan salahkan aku karena tidak memberimu wajah klan naga. Niat membasmi itu sekali lagi muncul dari mata Liu Zongshan. Meskipun klan naga sangat kuat, namun tidak seperti dulu. Klan naga. Ganti klan naga. Liu Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam pelan. Itu ada di dunia, keinginan utama di hati kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dan orang yang tak terhitung jumlahnya. Naga adalah pemimpin tertinggi klan Evil. Di dunia monster, klan naga itu tinggi dan perkasa. Katakan yang sebenarnya, klan Evil manapun, semua orang menghormati perintah klan naga. Tidak berani melawan sama sekali. Tentu saja di seluruh dunia, klan naga tidak seunik klan monster. Tetapi, ada banyak sekali orang, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Sambil iri pada klan naga, dia juga bekerja keras untuk lebih dekat dengan klan naga. Yang disebut kedekatan, tentu saja, ini bukan untuk menunjukkan kebaikan kepada klan naga. Lebih tepatnya, kita harus belajar dari kekuatan tertinggi klan naga. Mereka ingin melakukannya juga, sama seperti klan naga. Di dunia manusia ini, ia memiliki kekuatan satu kata. Jadi, gantikan klan naga. Ini bukan untuk menggantikan posisi klan naga. Ini bukan untuk menggantikan posisi klan naga di antara klan Evil. Lebih tepatnya, seperti seekor naga, jadilah makhluk tertinggi di dunia manusia ini. Ini adalah mimpi. Itu keinginan. Untung, klan Liu sekarang sudah memiliki kualifikasi yang cukup. Lebih dekat dengan impian dan keinginan Anda. Dan itu sangat dekat. Nak, karena kamu sangat bodoh, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Jangan bilang hanya ada satu. Bahkan jika kamu adalah master sejati klan naga, aku tidak bisa membiarkanmu pergi. Dengarkan kata-katanya. Chen Ye tertawa orang tua, kamu berani melakukannya tetapi tidak melakukannya dengan benar. Jika kamu ingin melakukannya, kamu harus mencari alasan untuk dirimu sendiri. Dengan temperamenmu, kamu juga ingin membasmi naga itu. Kamu juga ingin menggantikan klan naga. Orang tua, kamu bisa bermimpi saja. Cakar naga yang tajam, merobek ruang. Dia meraih Liu Zongshan dengan ganas. Pengadilan kematian. Suara Liu Zongshan sangat dingin. Dia mengangkat tangannya. Sinar cahaya biru melesat langsung ke langit. Itu bertabrakan dengan cakar naga. Gelombang energi yang sangat besar. Dewa yang bergulir tersapu. Dengan kekuatan tumbukan yang begitu kuat. Naga giok yang diubah oleh Chen Ye. Jelas bukan lawan. Hanya sesaat atau lebih. Angkanya sangat besar. Mundur cepat. Panah darah lainnya menyembur keluar. Dan Liu Zongshan sudah tega membasmi naga itu. Saya tidak akan membiarkannya pergi pada kesempatan ini. Saat naga giok dikalahkan, sosok itu melintas. Tangan yang mendeteksi itu seperti kilat. Dia menepuknya dengan keras. Jika pukulan ini mengenai kepala, sekalipun seperti sekarang, itu adalah kerangka naga giok, tulang leluhur naga. Saya khawatir itu akan menjadi debu secara tiba-tiba. Ada banyak sekali naga yang belum pernah dilahirkan. Meski ada juga orang dari klan naga yang pernah mengalaminya di dunia. Tapi biasanya tidak diketahui. Yang disebut pembasmian naga, itu telah menjadi legenda. Hari ini, dia benar-benar mendapat kesempatan untuk membasmi seekor naga. Dengan karakter Liu Zongshan, juga di sudut mulut, ada sedikit kegembiraan. Nak, setelah kematian, jangan salahkan aku karena kejam. Salahkan saja aku karena bertindak terlalu sombong. Liu Zongshan tersenyum tegas. Namun tiba-tiba ketahuan, tubuh naga besar itu, seketika berubah menjadi tubuh manusia. Di sudut mulut yang terakhir, niat licik diam-diam muncul. Hati Liu Zongshan, tiba-tiba ada perasaan tidak enak. Tetapi, dia lebih percaya pada kekuatannya sendiri. Lawannya hanyalah seorang anak muda di Kaisar Suan tingkat 6. Apakah mungkin untuk pergi ke langit? Tepat saat Liu Zongshan sangat bangga, di belakangnya, sesosok muncul diam-diam. Pada saat yang sama, Chen Ye sebelum Liu Zongshan, anehnya juga menghilang. Saat itu muncul lagi. Juga di belakangnya. Tembakan anak panah ke bulan di bawah sinar matahari yang dingin. 3 anak panah menghancurkan langit. 2 tenda hijau. 2 busur panjang. 2 anak panah tajam. Saat pertama kali muncul, mereka dengan cepat bergabung bersama. Panah tajam berwarna hijau itu. Dun berukuran 100 kaki. Berkedip dengan kekuatan mendominasi yang tak tertandingi. Ratusan kaki anak panah tajam. Tepat di belakang Liu Zongshan. Keluar dengan ringan. Kurang dari 1 meter jauhnya. Dilihat dari kejauhan,
Kurang lebih itulah anak panahnya. Hal yang sama muncul dari tubuh Liu Zongshan. Lebih kuat dari Liu Zongshan. Pada saat ini, mereka semua merasa menggigil di sekujur tubuh mereka. Perasaan bahaya yang sangat besar. Seperti awan gelap, menyelimuti pikirannya. Liu Zongshan tahu, serangan ini sangat dahsyat. Tetapi, dengan kekuatan yang bisa saya gunakan sekarang, dia tidak akan pernah terbasmi oleh pukulan seperti itu. Tetapi, metode yang ditunjukkan oleh Chen Ye, hal ini membuat Liu Zongshan sangat ketakutan. Tidak hanya sosok diam yang muncul di belakangnya. Orang yang tepat di depanmu. Sebenarnya, itu juga menghilang secara diam-diam. Lalu dia muncul di belakangnya seperti hantu. Bagaimana cara melakukan hal ini? Liu Zongshan mengenali dirinya sendiri. Itu adalah diriku sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan. Belum lagi, dia melakukannya di depan seorang master yang tingkat kultivasinya jauh di atas miliknya. Artinya seperti itu. Sungguh menakjubkan. Ratusan kaki panah tajam berwarna hijau. Setelah beberapa saat, itu sudah bersendewa dengan tubuh Liu Hansuang. Sebuah kekuatan yang sangat besar, pada saat yang sama. Itu keluar dari tubuh. Ledakan. Ledakan dahsyat. Awan petir yang berputar-putar terbentuk. Meledak di puncak langit. Dalam badai petir besar yang berputar dengan liar. Kedua sosok itu seperti anak panah yang meninggalkan talinya. Dikeluarkan darinya. Liu Zongshan sangat kuat, pada titik ini. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Hanya mengandalkan kekuatan Chen Ye. Bahkan jika dia menggabungkan kekuatan dengan jiwa kelahirannya untuk menyerang. Ditambah lagi serangan diam-diam. Ingin membasminya. Jelas hal itu tidak bisa dilakukan. Tetapi, Liu Zongshan atau Liu Han terluka ganda. Tapi itu tidak bisa dihindari. Liu Hansuang bukanlah Liu Zongshan. Meskipun kekuatan dan pikiran yang terakhir condong ke arahnya. Biarkan tubuh ini meletus dengan kekuatan yang tak tertandingi. Tapi tidak peduli apa, Liu Hansuang hanyalah seorang pejuang di tingkat ketiga Kaisar Xuan, reaksi tubuh. Dan kekuatan fisik, tak satu pun dari mereka berbanding lurus dengan kekuatan Liu Zongshan. Karena alasan inilah, sebelum itu, apapun yang terjadi, Liu Zongshan bahkan tidak membiarkan Chen Ye mendekat. Inilah yang perlu Anda waspadai. Setelah mengeluarkan seteguk darah lagi, Liu Zongshan merasakan tubuh cucunya cedera saat ini, meski dengan dukungan kekuatannya sendiri. Cedera itu, tampaknya juga sangat menakutkan. Bocah naga yang hebat, Liu Zongshan perlahan berbalik. Lihatlah ke kejauhan, sosok muda itu tampaknya semakin terluka parah. Niat membasmi yang mengerikan. Gelombang yang tidak bisa lagi ditekan pun keluar. Nak, sebaiknya kamu berdoa dan mati sebelum aku menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mengupas semua urat dan tulang nagamu dan membuatmu hidup selamanya. Hidup lebih buruk dari kematian. Jauh sekali. Chen Ye tersenyum dengan gigi retak. Hehe, berkata orang tua, kamu ingin membasmiku. Kamu mungkin memiliki kesempatan seperti itu di masa depan. Tapi sekarang, jangan pikirkan itu. Aku akan memberitahumu, apakah aku bisa melakukannya atau tidak. Kata-kata itu jatuh di langit yang tak berujung ini. Semua kekuatan luar angkasa, mereka semua tiba-tiba ditarik pergi. Berkumpul di telapak tangan Liu Zongshan. Itu berubah menjadi bom yang akan meledak. Nafas kehancuran yang mengerikan. Dari telapak tangannya, gila tersapu. Kekuatan seperti itu, biarkan semua makhluk hidup di dunia ini ditaklukkan. Mereka semua diam tentang hal itu. Chen Ye, tapi menghadapi kekuatan penuh Liu Zongshan saat ini. Chen Ye tetap tenang. Lihatlah ke arah yang pertama. Dia tertawa aneh, saat bayangan muncul lagi dari tengah alisnya. Tinggi di langit. Tiba-tiba, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya. Mereka berkumpul dengan cepat dari segala arah. Tunggu sebentar, awan gelap tebal mulai muncul. Sepertinya itu dalam jangkauan. Dari antara awan gelap, berkedip dengan busur cahaya perak yang tak ada habisnya. Langit yang awalnya cerah, seketika menjadi gelap, bahkan aura antara langit dan bumi. Mereka semua merasakan sesuatu yang mengerikan. Mereka mulai mengungsi dari daerah ini satu demi satu. Ini, ekspresi Liu Zongshan tiba-tiba berubah hukuman surga, kesengsaraan guntur. Apa yang sedang dilakukan anak ini? Di pegunungan yang bergulir, makhluk spiritual yang tak terhitung jumlahnya gemetar. Ratapan melengking keluar, hukuman surga dan bencana petir. Untuk semua monster, itu semua adalah hal yang sangat buruk. Orang tua, ini pesta yang disiapkan untukmu. Selamat menikmati. Setelah jiwa kelahiran menyerap esensi air liur Heart Lotus yang memberi nutrisi pada jiwa. Syaratnya sudah siap untuk mencapai ranah naik tahta, dalam ruang kesadaran.
Hukuman surga dan bencana petir. Faktanya, hal itu sudah muncul. Tapi Chen Ye menahan diri dengan paksa. Dorongan untuk segera meningkatkan tingkat transformasi jiwa. Bukan hanya karena berada di kota surgawi. Chen Ye takut melakukan gerakan yang tidak terduga bagaimanapun. Ini adalah transformasi jiwa yang berdampak pada alam keempat. Itu karena Chen Ye mengerti di dalam hatinya. Liu Hansuang sedang menunggunya. Liu Hansuang dan yang lainnya muncul di tempat pelelangan. Yang memiliki tingkat budidaya tertinggi. Itu hanyalah kondisi puncak Zhongxuan. Meskipun para master ini sangat kuat. Tapi Chen Ye mempercayainya. Tuan ini menentang Zixuan. Harus ada beberapa tindakan pencegahan. Dia akan mengerti. Hanya karena lineup mereka. Sulit untuk menahan diri dan Zixuan. Jadi, jika Liu Hansuang masih menunggu mereka berdua. Jadi, Anda harus menyimpan beberapa kartu di tangan Anda. Jiwa berubah dan mencapai alam hukuman surgawi dan guntur. Itu adalah kartu truf yang disimpan Chen Ye di tangannya. Sungguh, setelah mundur, Tian Mosing memberitahu. Liu Hansuang sedang mengawasi mereka berdua. Ini juga menjelaskan, dalam hati Liu Hansuang, dia tidak menganggap serius keduanya. Meskipun Zixuan sangat kuat, dia masih berani datang. Jika sarananya tidak mencukupi, dengan mentalitas anak laki-laki yang keren. Sama sekali tidak. Liu Zongshen muncul. Jadi inilah kartu truf yang tertinggal. Lalu ada peluang untuk bermanfaat. Di atas 9 langit, setelah awan yang sangat gelap berkumpul dan terbentuk. Sebuah pusaran besar, tampak seperti lubang hitam di alam semesta. Ada kilatan cahaya hitam di dalamnya. Guntur semacam itu. Kekerasan yang tak terlukiskan. Bahkan warnanya pun berubah. Itu adalah kekuatan penghancur sejati yang berasal dari langit dan bumi. Melihat guntur dan kilat hitam yang mengerikan di kejauhan. Bahkan jika Chen Ye memiliki Lei Dan. Sekarang, mereka semua menunjukkan ekspresi gugup. Tubuh Lei Dan sungguh ajaib. Namun, tapi itu tidak maha kuasa. Hukuman surgawi dan bencana petir semacam ini. Tidak mungkin jiwa kehidupan ini tidak terpengaruh sama sekali. Dia belum dibaptis dengan guntur dan hukuman surga. Tingkat jiwa kelahiran. Konversi tidak dimungkinkan. Jadi, bagaimanapun, jiwa kelahiran akan menerima dampak dari salah satu guntur hitam. Tentu saja, karena Chen Ye menggunakan kesengsaraan guntur hukuman surgawi ini sebagai kartu trufnya. Jadi, sebelum jiwa kelahiran menerima baptisan guntur, alam. Biarkan Liu Zongshen menikmatinya dengan baik, jika tidak, sungguh menyia-nyiakan semua kerja kerasku. Melihat Liu Zongshen dari kejauhan. Sudut mulut Chen Ye, busur yang kejam, dibesarkan perlahan. Di lubang hitam besar alam semesta, guntur dan kilat hitam terbentang seperti ular panjang, aura yang paling mendominasi dan merusak membuat banyak makhluk di dunia ini merasa ketakutan. Kesengsaraan guntur hukuman surgawi, kesengsaraan guntur hukuman surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Liu Zongshen mengangkat kepalanya dan melihat ke langit, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Dengan status dan kultivasinya, dia telah melihat banyak hal dalam hidupnya. Dengan kekuatan klan Liu, ada beberapa monster-monster yang memiliki hubungan baik dengan mereka. Liu Zongshen telah melihat banyak monster yang selamat dari bencana, tapi dia belum pernah melihat bencana guntur hukuman surgawi yang begitu mengerikan. Meskipun pemuda di kejauhan telah ditandai oleh klan naga di mata Liu Zongshen, mungkin ketika klan Ibel tertinggi melewati masa kesusahan, malapetaka akan lebih besar karena pahala dari surga, tetapi tidak akan begitu keterlaluan. Terlebih lagi, dia hanya berada di tingkat ke-6 Kaisar Xuan, jadi seharusnya tidak ada hukuman surgawi dan bencana petir. Transformasi jiwa hanyalah keberadaan yang legendaris. Liu Zongshen harus mengetahuinya, tetapi dia tidak percaya bahwa itu benar-benar dapat dimiliki oleh makhluk hidup tertentu. Budidaya lebih tinggi dari mereka ada banyak, tetapi jika menyangkut latar belakang masing-masing, dia jelas sangat inferior. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk langsung mengetahui bahwa hantu adalah jiwa asli setelah transformasi jiwa. Melihat Liu Zongshen, Chen Ye tersenyum kejam. Silakan, jiwaku. Guntur kesengsaraan yang diturunkan dewa tentunya mempunyai sasaran dan sasaran tertentu. Jika jiwa takdir seseorang ingin memasuki tahap naik tahta, ia harus menerima guntur dan musibah azab surga tersebut akan langsung menyasar jiwa takdir seseorang. Namun, materi apapun yang berada dalam jangkauan jiwa kelahiran juga akan berada dalam jangkauan serangan kesengsaraan guntur hukuman surgawi. Selama jiwa kelahiran muncul di sekitar Liu Zongshen, jiwa kelahiran tersebut juga akan diserang oleh petir hitam yang kuat dari hampir segala arah, yang tidak mungkin untuk dihindari. Meskipun Liu Zongshen tidak mengetahui keadaan jiwa kelahirannya saat ini,
dia juga memahami bahwa saat ini, dia tidak boleh membiarkan jiwa kelahirannya mendekat. Oleh karena itu, ketika dia melihat hantu melayang ke arahnya, tubuhnya mundur secepat kilat. Saat ini, Liu Zongshan mungkin tidak terlalu takut dengan guntur dan kilat hitam di langit. Bagaimanapun, kekuatannya ada, tetapi di saat yang sama, dia tidak ingin menjadi bidak catur yang digunakan oleh orang lain untuk menyelamatkan malapetaka tanpa alasan. Terlebih lagi, tubuh ini bukan miliknya. Dia telah terluka sebelumnya, menyebabkan kekuatan dan tanda Liu Zongshan yang tersisa di tubuh Liu Hansuang menjadi sedikit redup. Jika terjadi tabrakan langsung dengan petir hitam ini, kemungkinan besar kekuatan dan tanda tersebut akan hilang. Saya khawatir cucu saya, harus menjelaskan metode dan kekuatan pemuda di hadapan saya di sini. Aku ingin pergi, hehe. Di kejauhan, Chen Ye tertawa aneh, menjentikkan jarinya, dan menara besar langit dan bumi yang sunyi muncul di atas kepala Liu Zongshan seperti kilat, ketika cahaya warna-warni menyelimuti dirinya, kekuatan isap yang kuat jatuh dari langit. Dengan kekuatan yang dimiliki tubuh Liu Hansuang sekarang, kekuatan menara besar langit dan bumi tidak dapat melakukan apapun padanya, tetapi yang diinginkan Chen Ye adalah tidak melakukan apapun padanya, penundaan sedikit saja sudah cukup. Chen Ye yakin menara Tiandi Honghuang dapat melakukan ini. Tubuh Liu Hansuang telah terluka. Tidak peduli seberapa kuat Liu Zongshan, seperti yang dia katakan, tubuhnya selalu cacat. Bahkan jika menara primordial langit dan bumi tidak dapat melakukannya, bukankah masih ada istana kaisar kuno? Cahaya ungu samar sudah bersinar di telapak tangan Chen Ye. Ledakan. Ketika jiwa kelahiran muncul sepenuhnya, awan petir tiba-tiba terkoyak di pusaran besar yang berputar di atas langit. Semua suara di dunia menjadi padat saat ini. Guntur dan kilat hitam besar, secara langsung membawa kekuatan penghancur, melonjak turun langit dan memukul keras jiwa-jiwa. Kecepatan jiwa kelahiran telah diberikan secara ekstrim. Liu Zongshan sedikit tertunda oleh menara Tiandi Honghuang, dan jiwa kelahiran telah mencapai sisi yang terakhir. Guntur dan kilat hitam besar, ketika merasakan nafas makhluk lain dan muncul dalam jangkauan serangannya, dengan cepat terbelah menjadi dua dan membombardir mereka secara terpisah. Liu Zongshan sangat marah, tetapi dia tidak bisa menghindarinya, dan dia tidak peduli untuk marah. Energi seperti langit mengalir keluar dan bertabrakan dengan guntur dan kilat hitam. Peng! Suara keras bergema, dan pada saat petir hitam dan energi bertabrakan, fluktuasi kuat melanda secara tiba-tiba, dan sebagian dari puncak gunung yang menjulang tinggi di sekitarnya terputus hampir seketika. Seperti yang diharapkan dari Liu Zongshan, guntur dan kilat hitam yang begitu kuat tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Namun, ketika dia melihat hantu tidak jauh darinya, yang telah lama menghilang dari guntur dan kilat hitam, mata Liu Zongshan tidak bisa menahan diri untuk tidak menegang, bertanya-tanya apa sebenarnya ini. Dengan pil guntur di tangan, Chen Ye tidak perlu takut dengan kekuatan guntur apapun. Tentu saja, ini tidak mutlak, tetapi Chen Ye memahami dalam hatinya bahwa ini adalah hidangan pembuka untuk menanggung guntur dan kilat hitam sendirian. Tetapi pada saat itu, jika dipikir-pikir, Liu Zongshan seharusnya memiliki kekuatan dan tanda yang hampir sama yang melekat pada tubuh ini. Jika dia tidak pergi, dia sendiri yang akan mengetahui konsekuensinya. Ketika Liu Zongshan terkejut, ada guntur hitam dan kilat berkumpul di langit. Kekuatan surga yang menakutkan memenuhi udara dan mulai menunjukkan keganasannya. Namun kali ini, yang terjadi bukanlah kondensasi guntur dan kilat hitam, melainkan satu demi satu, dan kondensasi yang cepat muncul dalam perputaran pusaran yang terus-menerus. Boom, boom. Dunia benar-benar gelap, dan yang bisa dilihat hanyalah cahaya gelap yang dipancarkan oleh petir saat menyambar, mengisi dunia dengan sedikit kehidupan. Bahkan mata Liu Zongshan sangat serius saat ini. Tidak ada yang tahu kondisi tubuh ini lebih baik dari dia, dan dia tidak tahu berapa lama kesengsaraan guntur hukuman surgawi ini akan berlangsung. Terus seperti ini sampai akhir. Mata Liu Zongshan tiba-tiba menjadi dingin, dia melihat guntur dan kilat hitam yang datang. Begitu dia melangkah ke dalam kehampaan, seluruh tubuhnya muncul di depan Chen Ye seolah-olah sedang berteleportasi juga datang bersamaan. Ternyata Liu Zongshan telah memutuskan untuk membasmi Chen Ye sebelum kekuatannya habis. Pemuda ini, sejauh ini, telah meninggalkan kesan yang sangat mendalam pada Liu Zongshan. Di usianya yang begitu muda, dia sangat luar biasa terlepas dari karakter, bakat, kekuatan, kemampuan, Jika dia tidak ditangani hari ini, dia pasti akan membawa banyak masalah bagi klan Liu di masa depan. Meskipun Liu Zongshan sangat yakin bahwa dengan kekuatan klan Liu, dia memenuhi syarat untuk menangani semua masalah, tetapi jika dia bisa ditangani terlebih dahulu, akan lebih baik jika masalahnya diselesaikan.
Melihat Liu Zongshen yang berada tepat di depannya, Chen Ye mengatupkan giginya dan tersenyum. Cahaya ungu di tangannya begitu terang sehingga orang itu diselimuti oleh cahaya yang begitu cemerlang jejak. Tidak ada jejak, bahkan nafas pun tidak tersisa. Mata Liu Zongshen kembali menegang. Pertama kali bisa dikatakan dia lengah, tapi sekali lagi, itu adalah metode yang seperti dewa. Pada saat ini, guntur dan kilat hitam menyambar. Orang pembawa sial, Liu Zongshen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dengan marah, mengumpulkan seluruh energinya, dan melepaskan energi agungnya, merobek langit dan meledakkannya ke arah guntur dan kilat hitam itu. Kekuatan dahsyat meledak di langit, besarnya sekitar 1000 kaki, dan riak energi seperti gelombang air menyebar. Tiba-tiba, bahkan ruang menjadi terdistorsi pada saat ini, dan sedikit pun kekuatan yang bocor sudah cukup untuk membuat pegunungan itu rata dalam sekejap. Melihat Liu Zongshen dari kejauhan, mata Chen Ye berangsur-angsur menjadi dingin. Ini hanyalah gelombang kedua guntur dan hukuman dari surga, tapi itu sudah jauh lebih kuat daripada gelombang pertama tak terduga, membuat Chen Ye merasakan kesungguhan dan pengerahan tenaga Liu Zongshen saat ini. Pada saat tertentu, ketika gelombang guntur dan kilat hitam ini akan menghilang, Chen Ye tiba-tiba berteriak pelan pedang surgawi, pinjamkan aku kekuatanmu. Pada saat berikutnya, mata dan rambut Chen Ye berubah menjadi abu-abu. Pada saat yang sama, budidayanya juga meroket, mencapai puncak Kaisar Xuan. Setelah menyelesaikan 100 pertempuran, bahkan jika dia belum mendapatkan kerangka naga giok, dengan menggunakan kekuatan pedang surgawi, Chen Ye tidak lagi dapat melakukan kerusakan sebanyak sebelumnya. Bahuang basmi, cahaya pedang menakutkan berukuran ratusan kaki bersinar dengan cahaya terang, ditembakkan dengan cepat, merobek langit, dan kemudian menghadap Liu Zongshen yang baru saja menghadapi guntur dan kilat hitam. Ketika dia kelelahan, dia menebas dengan marah. Penuh kebencian, merasakan mendekatnya cahaya pedang, dengan kekuatan Liu Zongshen, semua bulu di tubuhnya berdiri saat ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur nafasnya, dan semua energi yang tersisa di tubuhnya melonjak keluar tubuh, berubah menjadi penghalang energi yang tidak bisa dihancurkan. Bang! Di bawah cahaya pedang, penghalang energi yang kuat bergetar hebat. Segera, retakan kecil menyebar dengan cepat dari penghalang dalam dampak seperti angin kencang. Klik, sedikit suara bergema, dan penghalang energi yang kuat dengan cepat hancur dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, dan cahaya pedang juga segera menghilang. Tidak peduli seberapa lelahnya Liu Zongshen, atau seberapa besar peningkatan tingkat kultivasi Chen Ye, sangat sulit baginya untuk dapat melakukan ini dengan pedang ini. Meskipun penghalang itu hanya rusak, Liu Zongshen tidak dapat lagi mengatasi semua dampaknya. Ketika penghalang energinya hancur, seteguk besar darah muncrat. Wajahnya segera menjadi pucat, dan Liu Zongshen segera memahami dengan sangat jelas bahwa meskipun dia masih memiliki kekuatan di dalam tubuh Liu Han, kekuatan yang tersisa tidak lagi cukup untuk melakukan apa yang ingin dia lakukan. Kesengsaraan hukuman guntur hari itu menyelimuti seluruh dunia dengan kekuatan yang begitu ganas sehingga itu sudah menjadi medan perang lain bagi Ling, serta beberapa penguasa Kaisar Xuan dari klan Liu, semuanya menekan aura mereka sendiri, karena takut dihukum oleh hukuman guntur. Kesengsaraan hari itu. Tetapi pada saat ini, ketika mereka melihat itu di mata mereka, sosok yang sangat kuat itu sebenarnya berada dalam kekacauan. Meskipun ini disebabkan oleh guntur dan hukuman dari surga, itu masih mengejutkan semua orang. Meskipun mereka mengandalkan kekuatan hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur, semua master klan Liu yang hadir, termasuk Wu Wuling, percaya bahwa jika diganti dengan perhitungan yang akurat, mereka tidak akan pernah bisa menghitungnya. Mereka belum pernah melihat orang yang benar-benar dapat menggunakan kesengsaraan guntur hukuman surgawi sebagai alat serangan. Betapa mengerikannya pemuda ini bisa melakukan ini. Wu Wuling yang selalu berhati-hati mau tak mau merasakan ketakutan di dalam hatinya. Musuh yang diprovokasi kali ini mungkin akan menjadi musuh nomor satu klan Liu di masa depan. Karena sekarang bahkan kekuatan Liu Zongshen tidak dapat lagi membasmi pemuda ini. Metode yang ditunjukkan oleh pemuda ini sudah sangat menakutkan. Zixuan menghela nafas lega, dan kemudian sorot matanya yang indah menjadi sangat dingin. Dia turun untuk membasmi Liu Hansuang. Itu menakutkan dan tidak mungkin dilakukan. Tetapi orang lain yang hadir sangat rentan terhadap Ibel tua. Merasakan tatapan diarahkan padanya, Ibel tua Yizong merasakan hawa dingin di hatinya dan mau tidak mau mundur beberapa langkah. Tapi kemudian dia melihat sosok cantik itu mengikutinya seperti bayangan. Apa yang ingin kamu lakukan? Pada titik ini, tidak ada ruang untuk Ibel tua Yichong.
Dia tidak takut jika klan Liu mundur, Ibel tua Yichong tidak akan berpikir bahwa lelaki tua Liu Hansuang ingin membawanya pergi bersamanya dalam situasi ini. Guntur dan kilat hitam terus berkumpul di antara awan besar di langit. Anak laki-laki, Liu Zongshen menekan darah yang akan muncrat dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya akan mengingat Anda. Saya akan segera datang menemui Anda secara langsung. Saya harap Anda masih mendapatkan keberuntungan hari ini. Mendengar ini, Chen Ye tersenyum dan berkata seperti yang diharapkan dari Master Klan Liu, dia rela kehilangan muka dan kembali dengan putus asa. Karena kamu ingin pergi, jangan ucapkan kata-kata kejam seperti itu. Tuan muda ini adalah tidak takut. Dan jika kamu masih tidak pergi, Liu Hansuang mungkin akan meninggalkan mayatnya di sini. Bahkan dengan bantuan hukuman surgawi dan kesengsaraan Guntur, Chen Ye tahu di dalam hatinya bahwa jika Liu Zongshen memutuskan untuk pergi, dia tidak akan mampu mempertahankan Liu Hansuang. Sampai jumpa lagi. Chen Ye memberikan senyuman yang menakjubkan. Meskipun Liu Zongshen sangat kuat, dia bukannya tanpa cara untuk menghadapinya, belum lagi ada cukup waktu tahta, tidak hanya jiwa kelahiran tetapi juga Chen Ye sendiri akan memiliki sesuatu yang tidak diharapkan oleh orang lain. Perubahan ini cukup membuat Chen Ye sangat bangga. Bagus, sangat bagus. Liu Zongshen tertawa dengan marah, saya pasti akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung klan Liu saya. Begitu tubuhnya bergerak, dia terbang ke langit seperti kilat. Langit tiba-tiba terkoyak. Tubuh Liu Hansuang tenggelam ke dalam ruang yang robek dan menghilang dalam sekejap. Melihat ini, Wu Wuling tidak berniat bertarung lagi, melompat dan dengan cepat memasuki celah luar angkasa. Tuan Liu, Tuan Wu, selamatkan saya, selamatkan saya. Jika kamu tidak mau melindungi dewa, kamu akan mati secara tidak adil. Suara dingin terdengar jelas dari retakan tersebut, dan tak lama kemudian suara tersebut menghilang, dan retakan tersebut juga menghilang. Suara dingin itu membuat Yi Zong dan beberapa Master Huangzuan dari klan Liu jatuh ke dalam gudang es, dan mereka ditinggalkan seperti ini. Zixuan melumpuhkan Ibel tua Yi Zong. Tidak, jangan. Setelah mendengar ini, Ibel tua Yi Zong dengan cepat berteriak, Tuan, tolong jangan basmi saya. Saya adalah pemilik Burial Sky Valley. Meskipun status ini tidak terlalu bagus, Burial Sky Valley masih merupakan kekuatan yang baik. Saya yakin kalian berdua akan berguna di masa depan, tempat. Chen Ye berkata dengan ringan, untuk menjadi seekor guk-guk, Anda harus memiliki kesadaran untuk menjadi seekor guk-guk. Dan saya juga ingin tahu bagaimana rasanya hidup seperti seekor guk-guk. Jangan basmi aku, Yi Zong, Ibel tua itu, berteriak, Tuan muda, kalian berdua pasti berguna bagiku. Aku berjanji akan bekerja untukmu mulai sekarang. Tolong jangan basmi aku. Yi Zong, apa kamu kenal pasangan gila itu? Gila. Setan tua Yi Zong terkejut sesaat dan kemudian mengerti. Jalang, biarpun kamu mati, aku akan menyeretmu ke neraka bersamamu. Chen Ye tertawa dingin. Tanpa Wu Wuling dan Yi Chong, Ibel tua tidak akan lagi memiliki perlawanan terhadap Zixuan. Dia segera menarik pandangannya dan menoleh untuk melihat Master Huangzuan dari klan Liu. Sebelum Chen Ye dapat mengatakan apapun, salah satu dari mereka berteriak dengan marah, basmi jika kamu mau. Jika kamu ingin memperlakukan kami seperti Ibel tua Yi Zong, jangan pernah memikirkannya. Chen Ye tiba-tiba memiliki tatapan aneh di matanya, dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini masih memiliki integritas. Selalu ada perbedaan antara bawahan klan Liu yang tampak serius dan mereka yang datang untuk bergabung dengan mereka di tengah jalan. Akan mudah bagiku untuk membasmimu, tapi apakah kamu bersedia mati seperti ini? Chen Ye bertanya dengan tenang sambil menatap orang-orang itu. Orang-orang itu tiba-tiba terdiam. Chen Ye Yao melirik ke arah Tianji dan kemudian berkata, saya akan memberi Anda waktu untuk memikirkannya. Setelah tempat itu tenang, jika Anda belum menemukan jawabannya, saya hanya dapat membantu Anda. Beberapa master di alam Huangzuan tidak lagi berguna bagi Chen Ye sekarang, tetapi identitas mereka pasti berguna bagi Chen Ye. Dia setidaknya memiliki dendam tertentu terhadap klan Liu, tapi dia tahu terlalu sedikit tentang kekuatan ini untuk mengatakan yang sebenarnya. Mungkin mereka tidak tahu banyak, tapi mereka pasti bisa memberi Chen Ye pemahaman umum tentang klan Liu. Bumbu, guntur dan kilat hitam besar turun satu demi satu seperti tetesan hujan. Tidak ada aura lain di area ini, jadi semua kekuatan guntur dan kilat diledakkan ke arah jiwa. Dengan bantuan Lei dan Xiang, bahkan tanpa jiwa kelahiran Liu Zongshen, tidak akan terlalu sulit untuk mengatasinya. Tentu saja, Chen Ye memahami bahwa tidak disarankan untuk mengandalkan Lei dan secara menangui buta untuk menyelesaikan hukuman surgawi dan kesengsaraan guntur. Saat ini,
Chen Ye hanya ingin Lei dan menyerap kekuatan guntur yang cukup dan mentransfernya ke dirinya sendiri. Chen Ye akan menggunakan kekuatan guntur ini untuk sepenuhnya menggabungkan tubuh fisiknya dengan kerangka naga giok. Pada saat itu, 100 pertarungannya akan dianggap sebagai inkarnasi naga sejati yang benar-benar sempurna, dan kekuatan yang dihasilkan dapat menjadikannya alam Xiaoao Huangxuan. Yang paling penting adalah hanya setelah 100 pertempuran selesai, dia bisa mendapatkan keterampilan pelatihan fisik yang ditinggalkan Kaisar Qing dari Ibel Gila. Naga api berkaki 3 berkata bahwa hanya keterampilan pelatihan fisik Kaisar Qing yang terbaik dunia. Chen Ye telah menantikan ini sejak dia mendengarnya. Bang bang bang, guntur dan kilat hitam menembus langit dan bumi, dan akhirnya menghantam cahaya gelap di luar tubuh jiwa dengan keras. Karena keberadaan Lei Dan, setiap guntur ilahi jatuh, meskipun mengalahkan cahaya hitam, tetapi itu adalah yang paling kuat kekuatan guntur di depan Lei Dan. Ini seperti menghadapi daya tarik yang kuat dan diserap oleh Lei Dan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dan bagian serangan ini sama sekali tidak dapat merusak keadaan jiwa. Aku hampir sampai. Suara jiwa kelahirannya tiba-tiba terdengar di benak Chen Ye. Chen Ye menghirup dalam-dalam udara yang kacau dan mengalami transformasi jiwanya, yaitu ketika ia baru saja meninggalkan Dahuadi dan berada di ngarai Yingjianchou tidak jauh dari kaki Gunung Beiwang. Hanya dalam 10 tahun, dari awal transformasi jiwa hingga saat ini, ketika saya akan memasuki alam naik ke surga, saya akhirnya mencapai titik ini. Di mata orang biasa, jalan ini sangat mudah untuk dilalui Chen Ye. Faktanya adalah bahkan Kaisar kuno menghabiskan waktu beberapa kali lebih banyak daripada Chen Ye untuk mencapai titik ini. Di jalur ini, dibandingkan dengan pengembangan Xuan Qi dan pengembangan keterampilan fisik, Chen Ye memang jauh lebih santai. Pertemuan demi pertemuan menciptakan kejayaan Chen Ye hari ini. Alam naik ke surga. Chen Ye tiba-tiba berteriak keras, dan pil guntur terbang kembali dari alis Chen Ye seperti kilat. Tiba-tiba, busur listrik mengalir ke seluruh tubuhnya seperti ular perak. Tapi Chen Ye menutup mata terhadap hal-hal ini. Yang paling dia inginkan sekarang adalah maju ke tingkat transformasi jiwa. Awan hitam di atas langit menyusut dengan cepat, tapi tidak ada suara gemuruh sama sekali. Tapi depresi semacam itu membuat udara antara langit dan bumi membeku, dan fluktuasi yang sangat menakutkan perlahan melonjak. Setiap orang dapat merasakan betapa dahsyatnya badai yang terkandung di balik ketenangan itu setelah terjadi. Jiwa asli berdiri di udara di bawah. Cahaya hitam yang sangat dalam itu seperti riak. Lapisan cairan beriak keluar. Dalam sekejap mata, tempat dengan radius 100 meter dipenuhi dengan cahaya hitam ini mencapai titik di mana mata tidak bisa dilihat. Suasana menindas menyelimuti seluruh dunia. Awan hitam yang semula menutupi langit kini tampak sebesar telapak tangan manusia, dari sudut pandang kecil, ukurannya tidak lebih besar dari bintang. Berdengung. Pada saat tertentu, awan petir sebesar telapak tangan tiba-tiba berputar seperti kilat. Terlihat dengan mata terbuka seolah-olah ada makhluk yang diam-diam menjulurkan kepalanya dari tengah awan petir kecil itu. Pada saat ini, suara mengejutkan bergema di seluruh dunia, dan ruang di sekitarnya tenggelam sedikit demi sedikit. Makhluk yang menjulurkan kepalanya perlahan keluar. Makhluk kecil itu muncul di langit dalam sekejap. Itu seperti versi mini dari naga petir kecil. Tapi naga petir kecil inilah yang saat muncul, seluruh dunia bergetar hebat, dan tekanan mengerikan mengisi kekosongan. Ledakan. 780.